Tidak ada satu tempat pun di kota naga surgawi yang sangat besar yang tetap utuh. Seluruh gerbang naga hancur. Xiao Chen mencela dirinya sendiri. Mengapa dia tidak berada di sini pada momen penting gerbang naga? Bau darah masih tertinggal di udara. Ketika seseorang mengendus, seseorang akan bisa menciumnya. Namun, Xiao Chen tidak mau, karena siapa yang tahu berapa banyak yang berasal dari darah banyak murid gerbang naga. Ketika melihat sekeliling, dia melihat banyak keluarga murid gerbang naga melakukan yang terbaik untuk menggali puing-puing. Beberapa murid belum mati. Beberapa sudah mati untuk beberapa waktu. Kebencian. Xiao Chen benci dia gagal menyelamatkan situasi. Dia benci bahwa dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Dia benci bahwa dia tidak ada di sini saat itu untuk menghentikan tragedi ini terjadi. Dia membenci sekte berpakaian darah karena menyakiti orang-orang tak berdosa di gerbang naga. Tiba-tiba, Xiao Chen agak memahami apa artinya merasakan sakit yang begitu kuat sehingga seseorang tidak lagi tega merasakan sakit. Xiao Chen membentuk segel tangan dengan kedua tangan dan melemparkan domain pedang Taiji. Semua puing-puing di tanah, dinding, pilar batu, atap, dalam jarak 1 kilometer melayang di dalam domain sabre. Dengan pikiran, semua batu besar langsung berubah menjadi debu dan menghilang, terbawa angin. Murid gerbang naga yang terkubur di reruntuhan muncul. Xiao Chen mengetuk dahinya. The Life Essence bergabung dengan Heart of an Emperor-nya berubah menjadi titik-titik cahaya dan melayang keluar dari tubuhnya. Titik-titik cahaya yang mengandung Life Essence-nya tampak sangat indah. Selama murid gerbang naga di tanah masih bernafas, setelah esensi kehidupan memelihara mereka, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Selama mereka tidak mati, Xiao Chen menarik mereka kembali dari gerbang neraka. Dia hanya menutup matanya dan perlahan berjalan di sekitar kota besar itu. Kemanapun dia lewat, bebatuan besar dari puing-puing melayang ke udara sebelum dihancurkan menjadi debu dan menghilang ke angin. Di mana-mana Xiao Chen lewat, dia membersihkan puing-puing yang luas. Esensi kehidupan yang dikirim Xiao Chen bahkan lebih efektif daripada obat terbaik untuk mengobati luka. Berbagai murid gerbang naga secara ajaib pulih. Kakak jubah putih penatua, apa yang kamu lakukan? Itulah esensi kehidupan. Little Tree, item spirit dari Tree Life Mirror, terkejut dan ketakutan karena tindakan Xiao Chen. Dengan menyebarkan Life Essence-nya seperti ini, Xiao Chen kehilangan 100 tahun umurnya. The Life Essence juga berisi asal mula kultivasinya. Oleh karena itu, ia juga kehilangan 100 helai energi primordial. Tidak ada yang perlu ditakuti. Saya memiliki 2000 tahun umur. Bahkan jika saya kehilangan 1000 tahun, itu tidak akan berakibat fatal. Meskipun kultivasi saya mengalami kemunduran, saya dapat menumbuhkannya kembali. Menyelamatkan orang lain lebih penting, jawab Xiao Chen dengan tenang. Dia tampak pucat saat dia terus berjalan. Xiao Chen hanya menjelaskan tindakannya yang mengejutkan dan mengerikan dengan begitu santai. Setelah Little Tree mendengar ini, dia tetap terdiam untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berkata apa. Esensi kehidupan dan asal mula kultivasi seseorang adalah dasar dari seorang kultivator. Tidak ada yang mau mencukur semua itu. Itu adalah harta paling berharga dari seorang kultivator. Semua orang yang hidup di tengah reruntuhan tercengang melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, Xiao Chen telah berjalan di seluruh kota, membersihkan semua puing-puing. Selain beberapa struktur kunci yang bobrok, kota naga surgawi yang luas tidak lagi memiliki puing-puing. Orang-orang berdiri dari tanah, satu demi satu, melihat luka mereka yang sudah sembuh dengan bingung. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen berpakaian hitam bertopeng mengeluarkan udara dingin, tidak ada yang berani maju dan bertanya apapun. Tidak ada apa-apa. Xiao Chen tidak melihat mayat Mo Chen, Lan Shaobai, Xuan Yuan Zantian, atau sesepuh gerbang naga lainnya. Sekarang, Xiao Chen sudah menghabiskan 1000 tahun masa hidupnya. Hanya 700 helai energi primordialnya yang tersisa. Hatinya yang cemas sedikit rileks. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangkaian ledakan sonik bergema di belakang Xiao Chen, seseorang bergegas ke arahnya. Ketika dia berbalik, dia mengenali orang ini. Orang ini adalah wakil komandan kota naga langit, Yuan Bing. Dia adalah kaisar bela diri surga ketiga dan biasanya bertugas menjaga ketertiban sosial kota serta penjaga kediaman tuan kota. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Mengapa Anda bersedia menggunakan esensi kehidupan Anda untuk menyelamatkan para murid gerbang naga kami? Petik 2. Yuan Bing menatap Xiao Chen, hanya berani berbicara setelah mengumpulkan keberanian. Untuk beberapa alasan, ketika Yuan Bing menghadapi orang bertopeng misterius ini, sepertinya ada medan kekuatan yang tak terlihat. Meskipun pihak lain tidak melakukan apa-apa,
dia masih merasa jauh dari pihak lain. Tekanan aneh itu membuat Yuan Bing sangat gugup. Saya adalah teman baik Tuan Kota Mo. Saya menerima panggilan untuk bala bantuan tetapi sudah terlambat. Petik 2. Saat ini, Xiao Chen masih belum bisa mengungkapkan identitasnya. Namun, dia perlu bertanya tentang apa yang terjadi di Kota Naga Langit. Jadi, itu adalah teman baik Tuan Kota Mo. Maafkan kekasaran saya. Mo Chen memegang prestise yang sangat tinggi di Kota Naga Surgawi. Mereka yang bisa berteman dengannya adalah orang-orang yang setidaknya memiliki kekuatan dan kedudukan yang sama. Namun, masih sulit untuk menjelaskan mengapa pria bertopeng itu rela menghabiskan life essence-nya untuk menyelamatkan murid-murid gerbang naga. Ada banyak hal yang mencurigakan, yang membingungkan Yuan Bing. Di mana Tuan Kota? Xiao Chen bertanya. Ekspresi Yuan Bing berubah agak muram mendengar pertanyaan Xiao Chen. Dia menjawab, ditangkap. Sekte berpakaian darah menyerang. Tuan Kota dan tetua gerbang naga berjuang keras. Namun, mereka masih tidak bisa menahan serangan pihak lain. Master sekte-sekte berpakaian darah secara pribadi bergerak dan melukai Tuan Kota. Setelah gerbang kota jatuh, pasukan sekte berpakaian darah semuanya menyerbu masuk. Pihak lain memiliki terlalu banyak orang. Kami hanya tidak cocok untuk mereka. Tuan Kota dan semua tetua gerbang naga lainnya yang memiliki hubungan dengan Raja Naga Azure ditangkap. Xiao Chen merasakan kepedihan di hatinya. Dia menahan kesedihan dan terus bertanya, kemana mereka dibawa? Seharusnya di kota Naga Barat di mana Istana Naga Surgawi Laut Barat berada. Namun, saya tidak tahu persis lokasinya. Saya pingsan sebelumnya dan baru saja bangun. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Istana Naga Surgawi Laut Barat. Bagaimana mereka terlibat dalam hal ini? Yuan Bing menjelaskan sebentar, memberitahu Xiao Chen bahwa Raja Naga Laut Barat adalah master sekte misterius dari sekte berpakaian darah. Itu dia. Xiao Chen memancarkan udara mematikan dari seluruh tubuhnya, kendalinya agak tergelincir. Sebelum tekanan yang sangat berat ini, Yuan Bing merasa seperti tercebur ke dalam gua es. Tidak heran. Saya bingung mengapa sekte berpakaian darah akan menyerang gerbang naga tanpa alasan sama sekali. Jika master sekte-sekte berpakaian darah adalah Raja Naga Laut Barat, semuanya mudah dijelaskan. Tuan, tolong jangan gegabah. Kekuatan Raja Naga Laut Barat itu sekarang tak terduga. Tanpa perdana muncul, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Yang lebih penting adalah bahwa sekte berpakaian darah dipenuhi dengan para ahli dan telah mengumpulkan faksi-faksi yang ditinggalkan oleh Raja Laut. Sekarang, mereka sekuat tanah suci abadi. Menyerang dengan sembrono tidak ada bedanya dengan mengirim dirimu sendiri ke kematian, saran Yuan Bing dengan susah payah, menahan tekanan. Dia tidak ingin teman misterius penguasa kota ini masuk ke dalam bahaya. Tanpa secara pribadi mengalami pertempuran besar itu, seseorang tidak akan memahami kengerian sekte berpakaian darah. Tanpa melihat pertarungan Raja Naga Laut Barat, orang tidak akan tahu seberapa kuat dia. Xiao Chen menjadi tenang. Memang, bahkan jika dia masih memiliki 1000 helai energi primordial, dan memahami keadaan siklus dan mata petir surgawi, dengan menyerbu ke tanah suci seperti itu, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan teman-temannya tetapi juga kehilangan nyawanya di sana. Titik. Bukan karena Xiao Chen meremehkan dirinya sendiri. Hanya saja kekuatan seorang individu memang agak tidak signifikan ketika menghadapi faksi besar yang bisa menyaingi tanah suci. Xiao Chen yakin dia bisa masuk dan keluar, bisa mundur dengan aman. Namun, itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan menyelamatkan Mo Chen dan yang lainnya. Tidak hanya itu tidak berguna, tetapi bahkan akan membahayakan mereka. Setelah bertanya lebih jauh, Xiao Chen juga menemukan mengapa Istana Dewa Bela Diri dan 13 bandit besar Laut Hitam tidak datang untuk memperkuat gerbang naga. Ying Zongtian memimpin orang-orang Istana Dewa Bela Diri untuk melawan iblis di surga berbintang dengan persatuan Dewa Dao, yang membuatnya tanpa ruang untuk gangguan. Adapun Laut Hitam, ada beberapa konflik internal yang tiba-tiba. 13 bandit hebat tidak bisa melepaskan perhatian mereka di tempat lain. Aku akan pergi dulu. Xiao Chen melirik gerbang naga dan menginstruksikan Yuan Bing untuk merawat murid gerbang naga ini dengan baik sebelum berangkat sendirian. Masalah mendesak sekarang adalah mendapatkan berita terbaru tentang Mo Chen dan yang lainnya untuk mengambil tindakan yang tepat. Dari benar-benar marah, Xiao Chen benar-benar tenang. Kemarahannya belum padam. Itu hanya mengendap perlahan, menumpuk. Istana Naga Surgawi Laut Barat. Dengan kata-kata, Istana Naga Surgawi Laut Barat, bergema di benaknya, Xiao Chen diam-diam meninggalkan Pulau Bintang Surgawi. Kemudian, dia dengan santai tiba di sebuah pulau di Laut Barat. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Starry Universe. Itu tidak terlalu terkenal secara lokal,
tetapi itu adalah salah satu dari sedikit pulau yang memilih untuk netral. Itu tidak memilih untuk menginvasi dirinya sendiri ke gerbang naga atau sekte berpakaian darah. Karena lokasi pulau yang buruk dan kurangnya sumber daya, sekte berpakaian darah tidak bergerak. Baru-baru ini, lalu lintas di Sterry University di Sterry Universe Island jelas meningkat. Alasannya jelas, netralitasnya. Sekarang, sekte berpakaian darah sedang berkembang. Ada banyak faksi yang memilih untuk menginvasi diri mereka sendiri ke sekte berpakaian darah. Sebagian besar Laut Barat dipenuhi dengan faksi sekte berpakaian darah. Menemukan tempat yang damai sangat sulit. Faksi yang dihancurkan oleh sekte berpakaian darah dan para pembudidaya yang menuju ke Laut Barat akan memilih untuk berhenti di sini. Xiao Chen datang ke sini untuk mencari berita tentang Mo Chen dan tetua gerbang naga lainnya. Sumber informasi terbaik tentu saja adalah seorang pialang informasi. Selama seseorang memiliki uang, seseorang dapat menemukan apa saja. Namun, ada juga risiko mengungkap identitasnya. Oleh karena itu, Xiao Chen hanya bisa mencari jalan lain. Restoran secara alami menjadi target Xiao Chen. Restoran di kota manapun akan selalu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Orang-orang yang mengobrol santai di sana pasti akan membahas berita terbaru dari kehancuran gerbang naga. Setelah memasuki restoran terbesar di kota, Xiao Chen mencari meja di sudut yang tenang dan memanggil seorang pelayan. Kemudian, dia memesan sebotol anggur dan mulai minum dengan santai. Segala macam diskusi terdengar di aula besar, menambahkan banyak kebisingan ke suasana yang hidup. Ini adalah bagaimana restoran biasanya seperti. Jika seseorang lebih suka kedamaian dan ketenangan, dia harus pergi ke kedai teh. TL Note, kata untuk restoran, di sini termasuk karakter untuk anggur. Jadi pada dasarnya adalah sebuah rumah anggur. Namun, tidak masuk akal untuk menjual anggur tanpa makanan. Pikirkan tempat ini sebagai sesuatu seperti bar dan panggangan tetapi yang menyajikan semua jenis hidangan selain makanan panggang. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, topik utama diskusi di restoran adalah penghancuran gerbang naga. Xiao Chen sudah tahu bagaimana gerbang naga dihancurkan. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan informasi tentang Mo Chen dan yang lainnya. Saya mendengar bahwa sekte berpakaian darah telah mengumumkan bahwa jika Raja Naga Azure masih belum muncul dalam waktu setengah bulan, mereka akan mulai mengeksekusi orang-orang di kota Naga Barat. Mereka akan membunuh satu orang setiap hari sampai Xiao Chen muncul. Betapa kejamnya. Sekte berpakaian darah sebenarnya menggunakan cara yang tidak bermoral untuk memaksa Xiao Chen keluar, bahkan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Namun, Xiao Chen ini juga masalah lain. Kenapa dia tidak muncul? Jika dia melakukannya, gerbang naga tidak akan hancur dan menjadi sangat menyedihkan. Bagaimana dia akan muncul? Sejak dia melompat dari jalan kaisar, Raja Naga Azure sudah hilang. Jika dia muncul, dia hanya akan dipermalukan dan dibunuh. Apakah kamu pikir Xiao Chen masih Xiao Chen di masa lalu? Petik 2. Hei, semua orang tahu bahwa ini hanya alasan. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Bahkan tanpa Xiao Chen dalam gambar, sekte berpakaian darah masih akan menyerang gerbang naga. Jika ada yang harus disalahkan, itu gerbang naga karena terlalu lunak, tidak menghilangkan potensi bahaya ini sejak dini. Petik 2. Xiao Chen mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya sekaligus, tetap diam. Itu seperti yang dikatakan para pembudidaya di restoran, dengan melakukan ini, sekte berpakaian darah jelas memaksa Xiao Chen untuk menunjukkan dirinya. Metode ini benar-benar tidak tahu malu, tetapi harus dikatakan bahwa metode ini cukup efektif. Setelah meninggalkan uang di atas meja sebagai pembayaran, Xiao Chen bangkit dan berbalik untuk pergi. Tepat pada saat ini, dia mendengar informasi lain. Saya mendengar bahwa Putri Suci Yue Bingyun mengeluarkan undangan pahlawan hari ini, mengundang bakat luar biasa dari lautan berbintang surgawi untuk pergi ke kota Naga Barat untuk menyelamatkan orang-orang gerbang naga. Yue Bingyun benar-benar layak menyandang gelar Putri Suci. Dia memang setia pada teman-temannya. Rumor mengatakan bahwa dia berlutut di depan kepala istana-istana bulan selama 7 hari 7 malam demi membuat istana bulan bergerak. Namun, untuk beberapa alasan, permaisuri bulan cerah masih tidak setuju. Petik 2. Sekte berpakaian darah sekarang menjadi faksi besar. Bahkan permaisuri bulan cerah tidak punya pilihan selain mengevaluasi situasi dengan hati-hati. Namun, secara logis, istana bulan seharusnya tidak takut dengan sekte berpakaian darah. Mungkin ada keadaan yang tidak disadari oleh orang lain. Siapa tahu, bagaimanapun, istana bulan tidak bergerak. Oleh karena itu, Yue Bingyun tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pengaruhnya sendiri untuk mengirimkan undangan pahlawan. Saya bertanya-tanya seberapa efektif itu akan terjadi.
Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun sejenak. Setelah jeda singkat, dia menggelengkan kepalanya dan pada akhirnya tetap pergi. Setengah bulan. Dia hanya punya waktu setengah bulan lagi. Dari sini, dia tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Setelah mengirim pesan kepada Jiang Tian, Xiao Chen menyewa halaman di kota. Sekarang sudah larut malam. Bulan itu seperti piringan perak yang tergantung tinggi di langit. Xiao Chen duduk di platform batu di bawah pohon yang menjulang tinggi di halaman. Dia mengeluarkan buah asal semesta yang belum sempat dia gunakan. Ini adalah buah dao yang bahkan dewa akan cari selama zaman abadi, harta yang tak ternilai. Menurut legenda, setelah seseorang mengkonsumsi dan memurnikan buah ini, budidaya seseorang akan meningkat 1000 tahun, langsung mencapai prime. Namun, Xiao Chen tidak percaya ini. Mencapai prime tidak sesederhana hanya meningkatkan kultivasi seseorang. Itu adalah semacam terobosan, melampaui batas kaisar bela diri surga ke-9. Namun, aturan dao surgawi dari tanah yang ditinggalkan ini menghalangi mereka, mencegah mereka untuk berkembang lebih jauh. Angka prima sudah jelas bukan lagi kaisar bela diri tetapi masih berada dalam batas kaisar bela diri. Itu adalah alam kultivasi yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kontradiksi. Namun, Xiao Chen sekarang berpegang teguh pada harapan bahwa rumor ini benar. Jika dia bisa maju ke prime hanya dengan mengkonsumsi buah asal semesta, dia tidak perlu takut pada sekte berpakaian darah sama sekali. Dia membuka telapak tangannya dengan antisipasi. Kemudian, dia memurnikan buah asal semesta menjadi cairan emas yang diisi dengan energi spiritual sebelum menelannya. Setelah buah asal semesta dimurnikan menjadi cairan, itu seperti mata air segar, tanpa rasa aneh. Sesaat kemudian, buah asal semesta yang dicairkan meresap ke semua organ internal, anggota badan, dan tulangnya. Perasaan aneh menyelimuti seluruh tubuh Xiao Chen. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memancarkan ki abadi yang luas. Tubuh Xiao Chen menjadi seperti instrumen yang mengeluarkan musik immortal yang tidak terdengar di dunia fana. Musiknya berisi suara dao besar. Pohon yang menjulang tinggi di belakangnya seperti peri, melambai dan menari mengikuti musik. Seluruh halaman langsung menjadi hidup. Di tengah musik abadi yang halus ini, ia dipenuhi dengan energi spiritual dan menari mengikuti musik. Perubahan aneh seperti itu membuat Xiao Chen lengah. Dia telah mengkonsumsi banyak harta alam sebelumnya. Namun, tidak pernah ada yang bisa menghasilkan fenomena misterius yang begitu dalam. Musik immortal tidak mengharuskan seseorang untuk mendengarkan dengan sengaja. Itu seperti suara dao agung yang bermain di samping telinga, seperti seseorang mendengar dao agung tertinggi itu sendiri. Di samping siklus hati, kehendak es, kristal petir bawaan, dan energi pedang di lautan kesadaran menjadi gelisah, sangat gelisah oleh musik abadi ini. Dao. Xiao Chen terkejut dengan akal sehatnya. Buah asal semesta memang seperti yang dia harapkan, itu adalah buah untuk mencapai Dao. Itu memungkinkan dia untuk memilih Dao mana yang akan diperoleh, Dao Guntur, Dao Es, atau Dao Sabre. Sayangnya, siklus Dao tampak terlalu kuat. Bahkan buah asal semesta tidak bisa memindahkannya. Mengingat bahwa pengejaran Dao siklus bukanlah suatu pilihan, dari 3 Dao besar, Xiao Chen secara alami memilih saber Dao tanpa ragu-ragu. Dengan pikiran, energi pedang di lautan kesadarannya berkembang dengan sangat cemerlang, menutupi cahaya kehendak es dan kristal guntur bawaan. Musik immortal yang awalnya agak sumbang mengubah nada, berubah menjadi satu melodi murni tunggal. Semua cairan spiritual yang dimurnikan dari buah asal semesta berubah menjadi not musik yang memasuki lautan kesadaran. Kultivasinya di jalan pedang dengan rakus menyerap musik grid Dao ini, perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Jumlah titik energi sabre di lautan kesadarannya berlipat ganda, lebih dari 100 kali lebih cepat daripada ketika dia mengolah energi sabre sendiri. Pikiran Xiao Chen menjadi jernih. Pemahamannya tentang teknik pedang berkembang seolah-olah dia telah membuka pintu besar. Segala macam pikiran yang menakjubkan mengalir masuk, mencerahkan dia. Perasaan seperti itu tak terlukiskan. 3 hari. Butuh total 3 hari baginya untuk sepenuhnya menyerap buah asal semesta. Sekarang, 100 titik energi sabre berkumpul di lautan kesadarannya. Kemudian, mereka membentuk grid Dao yang lengkap. Dao besar pedang yang King Yun, roh barang dari medali pedang, disebutkan dipahami oleh Xiao Chen seperti ini. Ketika Pan Huang memahami pedang besar Dao, dia sudah berusia 100 tahun. Xiao Chen baru berusia 35 tahun sekarang. Menurut standar alam Kunlun, dia benar-benar seorang junior. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelah ini yang bisa memahami saber Dao lengkap sebelum usia 100 tahun sebagai hasil dari pertemuan kebetulan. Xiao Chen membuka matanya dan bergumam, Dao.
Energi dao besar di belakangnya berubah menjadi cakram cahaya redup saat muncul. Pada saat ini, pedang lebih dari 10.000 pedang di Sterry University merasakan tekanan yang tak terlihat dan hancur pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Para Bladesmen semua bingung, takut. Dao, gumam Xiao Chen di halaman, dan piringan cahaya grid Dao di belakangnya tiba-tiba menyusut, mengembun menjadi satu tempat, dan melayang ke udara. Titik cahaya itu berlanjut hingga ketinggian 10 meter sebelum berhenti. Puci, aura sabre Dao yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menutupi seluruh kota. Semua Bladesmen merasakan ki dan darah mereka melonjak. Tidak dapat menahan, mereka memuntahkan seteguk darah. Para pembudidaya lain juga merasakan tekanan aneh, jadi mereka mengedarkan energi mereka dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Ketika dao besar muncul, tekanan yang tidak disengaja tetapi kuat dengan kuat menekan seluruh kota alam semesta berbintang. Bahkan Kaisar bela diri tidak bisa menghindarinya. Sekarang, Xiao Chen akhirnya mendapatkan pemahaman tentang keberadaan seperti apa energi dao besar yang digambarkan oleh King Yun, item spirit. Seseorang harus mendapatkan dao terlebih dahulu sebelum seseorang dapat memahaminya. Budidaya energi dao besar Xiao Chen baru saja dimulai. Dengan pikiran, energi dao besar berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Xiao Chen. Tekanan pada Sterry University langsung berkurang secara signifikan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen hendak memasuki medali penguasa pedang dan mencari nasihat dari King Yun tentang cara mengolah energi dao besar ini ketika tiga sosok mendarat di dinding halaman. Setelah melihat sekeliling dengan cepat, tatapan ketiganya terkunci pada Xiao Chen, mata mereka menyipit karena curiga. Dari tiga lelaki tua, yang di tengah memiliki kultivasi tertinggi, Kaisar bela diri surga ke-8. Orang-orang di kiri dan kanan memiliki kultivasi yang lebih rendah tetapi masih Kaisar bela diri surga ke-6. Namun, aura keduanya agak ganas. Ini terutama berlaku untuk yang di sebelah kiri. Orang ini setinggi kuda dan memiliki ekspresi galak. Orang tua ini adalah Xiao Hang. Saya penguasa kota Sterry University. Bolehkah saya bertanya apakah keributan sebelumnya karena Anda? Catatan TL, Xiao di Xiao Hang sama dengan yang ada di Xiao Chen. Saya ragu keduanya terkait. Xiao Hang agak ragu. Keributan sebelumnya sangat mengejutkan. Namun, orang di hadapannya ini tampaknya hanyalah Kaisar bela diri surga ke-6, tetapi pada saat yang sama, dia tidak merasa seperti itu. Kakak, tidak perlu terlalu peduli padanya. Orang ini mencurigakan. Kita harus membunuhnya dulu. Ekspresi keserakahan melintas di mata pria tua jangkung di sebelah kiri. Ketika dia melihat bahwa kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, pikiran jahat muncul di kepalanya. Dia ingin membunuh Xiao Chen dan mengambil semua harta yang dimiliki Xiao Chen. Tepat setelah pria tua jangkung ini berbicara, dia melompat dari dinding dan melakukan serangan telapak tangan. Api muncul di telapak tangannya, dan angin kencang melolong di belakangnya. Orang tua ini mengolah dua keinginan bersama, keinginan api dan angin. Dengan penggabungan api dan angin, dia menunjukkan kekuatan yang sangat mengamuk. Tekanan angin dan api ini membakar pohon-pohon, bangunan utama, dan bahkan bangunan lainnya menjadi abu. Saat Xiao Hang melihat Xiao Chen yang diam di halaman, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berteriak dengan keras, "Kakak ketiga, berhenti. Sudah terlambat." Dengan pikiran, energi sabre dao menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen saat dia menyambut pria tua jangkung itu dengan serangan telapak tangan. Kekuatan energi sabre dao segera memadamkan kekuatan angin dan api yang kuat. Pria tua itu merasakan tekanan yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Sebelum lelaki tua jangkung itu bisa bereaksi, dua serangan telapak tangan sudah bertabrakan. Energi saber dao dan energi primordial Xiao Chen melonjak keluar dari tubuhnya. Kombinasi itu terlalu kuat, Xiao Chen tidak bisa mengendalikannya dengan benar. Semua energi sabre dao miliknya melonjak dengan serangan telapak tangan ini. Lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh lelaki tua jangkung itu, setiap lubang memancarkan cahaya pedang tajam seterang matahari. Pada saat berikutnya, tubuh lelaki tua itu benar-benar terkoyak. Bahkan hati kaisarnya hancur dalam sebuah ledakan. Anda, Tuan Kota Tua dan orang lain ketakutan konyol. Kakak ketiga mereka terbunuh dengan satu serangan telapak tangan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Kaisar bela diri surga ke-9 tidak sekuat itu. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Kontrolnya atas energi dao besar masih terlalu lemah. Untuk Kaisar bela diri surga ke-6, dia hanya membutuhkan 1/10 dari energi dao besar untuk membuangnya. Namun, ketika Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangannya, semua energi dao besar melonjak keluar.
Dia perlu mencari nasihat dari King Yun segera tentang cara mengontrol dan mengolah energi dao besar. Xiao Chen melirik tuan kota tua dan orang lain. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi. Kedua lelaki tua itu merasa lega dari beban yang berat, hawa dingin mengalir di punggung mereka saat mereka berkeringat dingin. Kekuatan yang mengerikan. Kakak, dia jelas tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Bagaimana dia membunuh kakak ketiga dalam satu serangan? Petik 2. Jantung Xiao Hang masih berdebar-debar karena ketakutan yang berkepanjangan. Dia menjawab, hanya ada satu penjelasan. Pemahamannya tentang saber dao sudah mencapai tingkat legendaris tertentu. Petik 2. Legendaris. Ketika tuan kota kedua mendengar itu, dia merasa bingung. Mungkinkah dia telah menyaksikan sebuah legenda? Setelah meninggalkan Starry University, Xiao Chen tiba di pantai pulau. Kemudian, setelah dia mewujudkan kereta perang siklus, dia memasuki medali penguasa pedang. Selamat kepada guru karena berhasil menangkap dao yang lengkap, kata King Yun setelah dia melihat Xiao Chen masuk. Dia tahu tentang semua yang terjadi di luar. Pada saat yang sama, King Yun merasa sangat terkejut. Saat itu, Pan Huang memahami dao besar hanya ketika dia berusia 100 tahun. Xiao Chen di hadapannya baru berusia 35 tahun. Namun, dia sudah mendapatkan saber dao yang lengkap. Mungkinkah pemuda di depannya ini akan memiliki prestasi yang lebih besar daripada Pan Huang di masa depan? Meskipun Xiao Chen memperoleh grid dao yang lengkap adalah karena buah asal semesta, pertemuan kebetulan adalah bagian dari kekuatan seseorang, di tempat pertama. Saat itu, pertemuan kebetulan Pan Huang tidak kurang dari Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan King Yun. Setelah dia melihatnya, dia langsung berkata, tolong beritahu saya cara menggunakan dan mengolah energi dao besar. King Yun memulihkan akalnya. Melihat ada yang tidak beres dengan emosi Xiao Chen, dia menasihati, pengembangan energi dao besar adalah sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Anda seharusnya tidak terburu-buru. Anda harus berhati-hati agar dao tidak hancur, yang mengharuskan Anda untuk mengolahnya kembali. Pertama, izinkan saya mengajari Anda cara menggunakan energi dao besar. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Dia memang agak terlalu tidak sabar dan cenderung membuat kesalahan. Pengingat King Yun sangat tepat waktu. Benar, tolong bicara. Kultivasi dao dipisahkan menjadi 5 level. Dari terendah ke tertinggi, intip pertama pada inisiasi, mendekati kesempurnaan kecil, hati dao besar, domain dao, dan dao tanpa akhir. King Yun melanjutkan, bagimu, pengintipan pertama pada inisiasi dan mendekati kesempurnaan kecil akan seperti sebuah keterampilan. Anda akan merasakan dukungan dari dao besar, dan kekuatan teknik bela diri Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, tanpa memahami hati dao agung, Anda akan merasa bahwa dao itu seperti ikan lumpur yang licin, jelas di tangan Anda tetapi Anda tidak dapat menggenggamnya dengan kuat. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana seseorang mengolah dao? Tidak ada cara untuk mengolah dao. Jangan salah mengartikan pemahaman sebagai kultivasi. Ini adalah semacam pemahaman. Seseorang perlu memahami dao, untuk meningkatkan pemahaman Anda tentangnya dengan pengalaman dan kemampuan pemahaman Anda. Level dao akan meningkat ketika waktunya tepat. Petik 2. King Yun tersenyum dan menyarankan, pergi ke platform pemahaman. Pan Huang meninggalkan pengalaman dan pengetahuannya di sana. Perhatikan baik-baik bagaimana dia menggunakan energi dao besar dalam pertempuran, dan kamu akan mengerti sesuatu. Terima kasih banyak. Xiao Chen merasa pemahamannya tentang dao menjadi lebih jelas. Setelah mengucapkan terima kasih, dia menuju ke platform pemahaman. Apakah saya mendapatkan sesuatu atau tidak? Tolong bangunkan saya dalam 7 hari. Sebelum memulai meditasinya, Xiao Chen meninggalkan instruksi ini kepada King Yun. King Yun mengangguk. Tentu, aku akan membangunkanmu secara paksa dalam 7 hari. Dengan sekejap, Xiao Chen naik ke platform pemahaman dan duduk bersila. Seketika, sebuah ilusi muncul. Pohon Bodhi, pohon suci Sekte Buddha, muncul di atas Xiao Chen. Lingkungan menjadi dipenuhi dengan bunga Bodhi putih. Saat dia menutup matanya, dia melupakan semua masalah dunia, memasuki keadaan di mana dia bahkan melupakan dirinya sendiri. Tanpa dia perlu mengendarainya dengan sengaja, energi dao besar diam-diam menyebar di belakangnya. Saat bunga Bodhi melayang di udara, piringan cahaya itu berkedip dengan cahaya spiritual yang lemah seperti sedang bernafas. Anak kecil, perhatikan baik-baik. Ini adalah pertempuran yang saya lawan dengan para ahli ketika saya masih di First Peak at Initiation. Perhatikan baik-baik. Seberapa banyak yang Anda pahami tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Berbagai adegan segera muncul di benak Xiao Chen.
Pemilik adegan ini adalah generasi pertama Sabre Sovereign. Pan Huang saat ini bertarung dengan seseorang selama usia puncak zaman bela diri. Saat dia memegang pedangnya di satu tangan, dia melawan berbagai bakat dari berbagai bidang. Xiao Chen fokus dan memperhatikan, tidak berani bersantai bahkan untuk sesaat. Setiap kali dia selesai menonton pertempuran, dia merasa mendapatkan banyak. Pikirannya benar-benar tenggelam. Segera, 7 hari berlalu. Xiao Chen tiba-tiba terkejut dengan kesadarannya di Cycle War Chariot. King Yun telah memaksanya bangun dengan menendangnya keluar dari medali penguasa pedang. Itu cepat. Xiao Chen merasa 7 hari berlalu terlalu cepat. Masih banyak hal yang belum dia alami dengan cermat. Namun, sekarang, dia harus keluar. Hari ini adalah hari yang ditentukan untuk pertemuannya dengan Jiang Tian. Suara mendesing. Kereta perang berubah menjadi tahta. Kemudian, ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok terbang dengan cepat dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Jiang Tian muncul di hadapan Cycle Throne. Ketika dia melihat Xiao Chen, senyumnya membeku. Dia benar-benar merasakan tekanan yang datang dari Xiao Chen. Dia menenangkan dirinya dan bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu memanggilku ke sini? Kamu seharusnya sudah membuat kemajuan dalam penyelidikanmu terhadap Master Harta Karun. Saya hanya punya satu permintaan. Tolong bantu saya menunda Master Harta Karun 5 hari dari sekarang. Jangan biarkan dia pergi untuk menyelamatkan Istana Naga Surgawi Laut Barat, kata Xiao Chen serius. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa Master Harta Karun mendukung sekte berpakaian darah dari balik layar. Namun, Xiao Chen tahu ini dengan sangat jelas. Jika Master Harta Karun bergerak, kecuali Xiao Chen memiliki kekuatan perdana, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan berhasil menyelamatkan siapapun. Bahkan, dia bahkan akan berakhir dengan dirinya sendiri dalam masalah. Jiang Tian tersenyum pahit dan berkata, permintaanmu. Dapatkah engkau melakukannya? Xiao Chen percaya bahwa Jiang Tian memiliki kemampuan dan sarana untuk melakukannya. Tangkapannya hanya apakah dia mau atau tidak. Baiklah, aku akan berjanji padamu. Namun, kamu juga harus berjanji pada lelaki tua ini bahwa setelah ini, kamu berutang budi padaku, jawab Jiang Tian dengan ekspresi serius, cahaya berkedip di matanya. Sepakat, hanya 5 hari tersisa sampai batas waktu yang diumumkan sekte berpakaian darah setengah bulan yang lalu. Namun, Raja Naga Azure Xiao Chen masih tidak menunjukkan dirinya. Segala macam rumor tentang dia menyebar. Beberapa mengatakan bahwa Xiao Chen sudah mati. Secara alami, dia tidak bisa muncul. Ada yang mengatakan bahwa Xiao Chen lumpuh. Sekarang, dia hanya orang biasa. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Selama 5 tahun terakhir, dunia telah melupakan keberadaan Xiao Chen, terutama ketika bakat luar biasa baru muncul setiap hari di zaman keemasan ini. Siapa yang akan mengingat bakat yang sudah ada? Namun, karena badai setengah bulan yang lalu, selain pengumuman sekte berpakaian darah, fokus dari seluruh diskusi lautan berbintang surgawi kembali ke Xiao Chen. Sekarang, bakat luar biasa yang terlupakan ini yang tidak diingat oleh siapapun menjadi topik diskusi setiap kultivator. Bahkan ada beberapa orang yang membuka taruhan pool apakah Xiao Chen akan muncul atau tidak. Jumlah orang yang memasang taruhan jauh melampaui imajinasi. Pada hari kumpulan taruhan muncul, kasino terbesar di lautan berbintang surgawi, Rosy Cloud Villa, secara resmi mengambil alih. Ini mengatur taruhan secara profesional. Ada segala macam peluang pada detail spesifik, akankah Xiao Chen muncul atau tidak? Jika dia muncul, apakah dia bisa menyelamatkan sesepuh gerbang naga? Apakah dia bisa pergi dengan selamat? Hanya ada 5 hari tersisa. Namun, masih belum ada berita tentang Xiao Chen. Bahkan tidak ada petunjuk di mana dia berada. Oleh karena itu, spekulasi bahwa Xiao Chen tidak akan muncul tersebar luas. Pembayaran pada Xiao Chen yang muncul segera melonjak, mencapai rasio pembayaran 1:100. Bahkan dengan pembayaran yang begitu besar, hanya sedikit yang bertaruh, tidak percaya bahwa Xiao Chen akan datang. Adapun taruhan bahwa Xiao Chen akan berhasil menyelamatkan tetua gerbang naga, itu bahkan lebih jarang. Mengatakan bahwa orang-orang seperti itu langka seperti bulu Phoenix dan tanduk unicorn tidak berlebihan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Azure yang telah ada akan memicu badai seperti itu 5 tahun kemudian. Adapun informasi tentang Xiao Chen, tidak ada sama sekali. Namun, ada pertemuan orang lain yang sangat menarik perhatian dan terkait dengan masalah ini. Sebelumnya, Putri Suci Istana Bulan mengeluarkan undangan pahlawan, mengumpulkan bakat-bakat luar biasa dari lautan berbintang surgawi bersama-sama untuk menyelamatkan tetua gerbang naga. Sejak itu, talenta luar biasa terus menjawab undangan ini.
Ada Putra Suci Cyclic Astral Palace Chu Yang, Disinhan dari Myriad Fin Island, Yin Susu dari Yin Yang Paradise, dan Kepala Aliansi Muda dari Aliansi Laut Utara Ye Chen. Bahkan Du Guao dari Laut Manusia Iblis berhasil menyerbu dalam beberapa hari terakhir. Dalam daftar panjang nama, banyak dari orang-orang yang menjawab panggilan ini adalah talenta luar biasa yang namanya bergema di seluruh lautan berbintang surgawi. Jelas bahwa bahkan tanpa Istana Bulan, pengaruh Yue Bingyun masih menjadi sesuatu yang dihormati orang. Ketika orang berbicara tentang Putri Suci Yue Bingyun, semua orang memuji kepribadiannya dengan boros. Ungkapan, setia kepada teman-temannya, adalah salah satu evaluasi terbaik untuknya. Beberapa orang yang teliti memperhatikan bahwa dalam daftar panjang nama, banyak dari orang-orang ini memiliki tanah suci abadi atau faksi yang berada di bawah tanah suci yang mendukung mereka. Ini memunculkan dugaan yang lebih dalam tentang masalah ini. Mungkinkah tanah suci ini tidak berani secara resmi membuka permusuhan dengan sekte berpakaian darah, sehingga mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengekspresikan pendirian mereka? Tentu saja, mungkin saja orang-orang ini terlalu banyak berpikir. 5 hari kemudian, di Laut Barat, kerumunan besar pergi ke kota Naga Barat, markas besar sekte berpakaian darah, untuk menonton. Orang-orang dapat terlihat di setiap jalan di kota, baik besar maupun kecil. Mereka semua adalah pembudidaya yang datang dari seluruh lautan berbintang surgawi. Ada talenta dan pembudidaya terkenal yang luar biasa yang ada di sini hanya untuk menonton kegembiraan. Dengan begitu banyak pembudidaya bergegas ke Western Dragon City, hanya ada satu alasan. Ini adalah hari ketika sekte berpakaian darah akan membunuh sesepuh gerbang naga. Semua sesepuh gerbang naga sudah ditahan di Fresh Blood Plaza. Dikatakan bahwa ketika saatnya tiba, Tuan Muda Sekte berpakaian darah, Ao Yu, akan mengambil undian untuk memutuskan siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Setelah itu, mereka secara terbuka akan mengeksekusi tetua gerbang naga setiap hari sampai Xiao Chen muncul. Jika Xiao Chen tidak muncul, mereka akan membunuh semua orang. Metode seperti itu sangat kejam dan jarang terjadi bahkan dalam sejarah. Cara melakukan sesuatu ini juga sangat kurang ajar, sesuatu yang jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Siapa yang menyangka bahwa faksi yang baru bangkit akan berani begitu berani? Mungkin, selain memaksa Xiao Chen untuk menunjukkan dirinya, sekte berpakaian darah juga bermaksud menggunakan ini untuk membangun kekuatan mereka. Setelah ini selesai, bahkan jika Xiao Chen tidak muncul, posisi sekte berpakaian darah di lautan berbintang surgawi akan disemen dengan kuat. Seperti kata pepatah, 2 burung dengan 1 batu. Keanehan dari rencana ini sangat luar biasa. Di paviliun tertinggi di Western Dragon City, Master Sekte-Sekte berpakaian darah, Ao Lang, melihat ke bawah ke arah kerumunan. Udara kejam yang dia pancarkan menjadi semakin jelas. Bahkan Ken Minghuo, wakil Master Sekte yang berdiri di belakang Ao Lang, merasa tertekan. Dengan membelakangi Ken Minghuo, Ao Lang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah masih belum ada berita tentang Xiao Chen? Tidak, orang itu sepertinya benar-benar menghilang. Tidak ada jejak dia sama sekali. Mungkinkah dia benar-benar sudah mati? Jika demikian, maka tindakan besar kita tampaknya tidak perlu, jawab Ken Minghuo hati-hati. Bibir Ao Lang sedikit melengkung membentuk senyuman yang tak terduga. Tidak perlu. Apakah dia muncul atau tidak, itu tidak lagi penting. Jika dia muncul, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika tidak, maka tujuan saya sudah hampir tercapai. Mulai hari ini, sekte berpakaian darah benar-benar dapat dianggap didirikan di lautan berbintang surgawi. Hanya dengan melakukan ini saya akan memenuhi syarat untuk duduk di samping banyak guru suci sebagai rekan. Petik 2. Ken Minghuo memberi hormat dan berkata, "Selamat, Master Sekte, telah mendapatkan keinginanmu. Kami menantikan hari ketika Anda menguasai seluruh lautan berbintang surgawi." Ketika Ao Lang mendengar ini, dia merasa sangat senang. Dia tidak bisa menahan tawa, siapa bilang zaman keemasan ini hanya untuk pemuda yang luar biasa. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit di zaman ini, mendapatkan prestasi untuk diri mereka sendiri. Sekte Master, ada masalah lain. Kelompok Yue Bingyun berpencar setelah memasuki kota. Ao Lang tertawa menghina. Mereka hanya sekelompok badut yang menari. Ini sudah umur berapa? Untuk berpikir mereka masih berpegang teguh pada kepahlawanan dan kesetiaan mereka. Mereka pikir mereka sangat sembunyi-sembunyi. Apakah mereka pikir mereka bisa bersembunyi dari sekte berpakaian darahku? Master Sekte itu bijaksana. Kami telah menjaga orang-orang ini di bawah pengawasan ketat. Akan baik-baik saja bagi mereka jika mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, begitu mereka melakukannya, kami pasti akan memberi mereka pelajaran,
kata Ken Minghuo lembut dengan senyum tipis di wajahnya. Aolang mengangguk puas. Tidak perlu bagimu untuk memantau situasi itu secara pribadi. Itu akan terlalu memikirkan mereka. Pergi dan kelola Fresh Blood Plaza. Saya punya perasaan bahwa Xiao Chen masih akan muncul. Petik 2. Saya mematuhi. Saat Aolang berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke bawah ke seluruh kota, dia merasa seperti kerumunan itu seperti semut. Xiao Chen, saya katakan sebelumnya, suatu hari, saya akan membuat Anda berlutut di depan saya. Itu bukan hanya kata-kata yang diucapkan. Memikirkan kembali penghinaan masa lalunya, Aolang mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Niat membunuh yang berat melintas di matanya, memberinya semburat merah yang aneh. Karena pembunuhan Qi yang mengerikan, angin kencang bertiup di langit di atas, membuatnya terasa dingin dan suram. Fresh Blood Plaza sebelumnya adalah Western Dragon Plaza. Namun, setelah Istana Naga Surgawi Laut Barat menjadi sekte berpakaian darah, mereka mendekorasi ulang. Sekarang, itu adalah warna merah tua yang mengejutkan. Oleh karena itu, nama alun-alun secara alami juga berubah. Sesepuh gerbang naga semuanya tertahan, dengan kultivasi mereka dibatasi, di platform tertinggi di tengah. Rantai mengikat tubuh mereka saat mereka berlutut di peron. Mo Chen, Xuan Yuan Zantian, Lan Shaobai, dan anggota eselon atas gerbang naga lainnya adalah orang-orang yang dekat dengan Xiao Chen. Tidak ada satupun dari mereka yang hilang, semuanya hadir. Pakaian mereka masih relatif utuh. Namun, kulit mereka tidak terlihat bagus saat mereka berlutut, tampak dalam keadaan menyesal. Betapa menyedihkan. Setengah bulan yang lalu, mereka adalah eselon atas gerbang naga. Tanpa diduga, setengah bulan kemudian, mereka semua menjadi tahanan. Mengapa Xiao Chen belum muncul? Mungkinkah dia tidak merasa bertanggung jawab ketika melihat begitu banyak sahabatnya menderita seperti itu? Jadi bagaimana jika dia muncul? Sekarang, dia cacat. Apa yang dapat dia lakukan? Mengirim dirinya sendiri ke kematian. Itu benar. Kemungkinan besar, teman-temannya juga tidak ingin dia muncul. Kerumunan mendiskusikan segala macam hal saat mereka melihat sesepuh gerbang naga di platform tinggi. Mata Mo Chen sepertinya memindai kerumunan untuk sesuatu. Ketika dia tidak dapat menemukan sosok Xiao Chen, dia menghela nafas lega. Pertahanan di sekitar alun-alun tampak lemah. Namun, para ahli sekte berpakaian darah sudah bersembunyi di berbagai lokasi. Jika Xiao Chen benar-benar datang, dia akan jatuh cinta pada rencana sekte berpakaian darah. Di belakang mereka, Tuan Muda Sekte Aoyu duduk di kursi, bermain dengan dadu di tangannya. Dadu ini akan menentukan nasib sesepuh gerbang naga, untuk melihat siapa yang pertama kali akan dieksekusi. Raja Naga Biru Xiao Chen, dengarkan baik-baik. Saya belum menyentuh satupun dari tetua gerbang naga ini. Selama kamu muncul di depanku sekarang, aku bisa segera melepaskan semua tetua gerbang naga. Aoyu bersandar malas di kursinya. Dia mengendarai energi primordialnya dan membuat suaranya mencapai setiap sudut kota. Suara arogannya mengandung nada ejekan saat bergema di seluruh kota. Jelas, Aoyu tidak menyangka Xiao Chen akan benar-benar muncul. Jika Xiao Chen mau, dia pasti sudah muncul sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Sikap seperti itu benar-benar menyebalkan. Sayangnya, ini adalah wilayah sekte berpakaian darah. Bahkan jika seseorang marah, dia hanya bisa bertahan. Aoyu menguap, tampak bosan. Sementara dia bermain-main dengan dadu, suaranya yang menggema menghilang. Tepat ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di Fresh Blood Plaza. Sesuai keinginan kamu. Suara ini terdengar jauh lebih tidak mengesankan daripada suara arogan Aoyu. Namun, dengan kata-kata yang sederhana dan jelas ini, kota yang bising itu segera terdiam. Semua orang menahan napas, jantung mereka berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, mereka mulai merasa gugup. Seluruh kota berhenti bernapas karena Xiao Chen. Ekspresi Aoyu berubah kaget. Senyum malasnya menghilang. Saat dia tiba-tiba berdiri, kursi itu jatuh. Menabrak. Kemudian, dia melihat sekeliling, mencari pemilik suara itu. Pak, saat Aoyu berdiri, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebelum Aoyu bisa bereaksi, kaki raksasa dengan kejam menginjak ke bawah. Semua tulangnya segera hancur, seluruh tubuhnya berubah menjadi bubur. Secara alami, pemilik kaki kolosal itu adalah Xiao Chen. Saat fajar, dia sudah bersembunyi di atas Fresh Blood Plaza. Mengingat kekuatan Xiao Chen, ketika dia menarik auranya, bahkan seorang perdana tidak dapat mendeteksinya. Sama sekali tidak perlu menggunakan Dharmic World ketika berhadapan dengan seseorang di bawah umur seperti Aoyu. Namun, Xiao Chen sangat marah, kemarahan yang telah dia tekan telah ditekan untuk waktu yang lama.
Sekarang waktu untuk meletus telah tiba, tidak ada yang menahan. Platform tinggi di alun-alun langsung hancur, melontarkan sesepuh gerbang naga ke udara. Setelah Xiao Chen menghancurkan Aoyu menjadi bubur, sosoknya dengan cepat kembali ke ukuran aslinya. Wajahnya yang bertopeng muncul saat dia duduk di singgasananya melayang di udara. Penguasa pedang tanpa bayangan. Banyak orang di sini sangat akrab dengan sosok ini. Ini adalah Shadoles Sabre Sovereign, yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, mampu bertarung melawan Deity Dao Union dan 18 Demon Royal House. Ini adalah karakter paling misterius dari zaman keemasan, yang dengan cepat menjadi terkenal dan terselubung dalam misteri. Sudah ada banyak legenda tentang dia, seperti menjadi penguasa pedang baru, menekan kebaikan dan kejahatan di medan perang Savage, tidak menyentuh pedang, dan tidak meninggalkan jejak dirinya di belakang. Semua orang mendiskusikan identitas penguasa pedang tanpa bayangan, yang merupakan salah satu misteri terbesar dari alam Kunlun. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi legenda zaman keemasan ini di alam Kunlun. Namun, sekarang, penguasa pedang tanpa bayangan tiba-tiba muncul di Fresh Blood Plaza dan bahkan mengeksekusi gerakan tanda tangan Raja Naga Azure sejak saat itu. Mungkinkah? Sebuah jawaban muncul di hati semua orang. Xiao Chen berjungkir balik di udara, dan tahta memasuki pakaiannya. Sebuah cahaya pedang berkedip di tangannya, dan rantai di sekitar tetua gerbang naga di udara hancur. Sesepuh gerbang naga mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan mereka mendarat dengan kokoh di reruntuhan alun-alun. Xiao Chen mendarat di tanah dan berdiri di depan orang banyak. Matanya menyapu tetua gerbang naga yang terkejut sebelum akhirnya tertuju pada Mo Chen. Untungnya, mereka semua ada di sini, tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Xiao Chen dengan santai melepas topengnya dan berkata, "Maaf, aku membiarkan kalian semua menderita. Saya tidak bisa melindungi semua orang. Xiao Chen mengecewakan kalian semua." Petik 2. Itu adalah penampilan halus Xiao Chen, wajah tampan, dan rambut panjangnya yang berkibar. Siapa lagi selain Xiao Chen? Ketika semua orang di luar alun-alun melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Penguasa pedang tanpa bayangan yang terkenal dan misterius sebenarnya adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, yang semua orang anggap cacat. Bagaimana ini bisa? Chu Yang, putra suci Cyclic Astral Palace, yang merupakan bagian dari kelompok yang bersembunyi di antara kerumunan, bersiap untuk menyelamatkan orang-orang gerbang naga, ternganga kaget pada adegan ini, mata dan mulutnya terbuka lebar. Dia telah melihat kekuatan Shadoles Sabre Sovereign untuk dirinya sendiri di Savage Battlefield dan tahu betapa mengerikannya Shadoles Sabre Sovereign. Ketika Chu Yang melihat Xiao Chen dengan santai melepas topengnya dan menunjukkan penampilan aslinya, kepahitan yang tak terlukiskan muncul di hati Chu Yang. Dia mengira dia sudah menjadi pemimpin dunia samudera. Tanpa diduga, dia masih dilampaui oleh orang ini. Setelah absen selama 5 tahun, Raja Naga Azure tidak hanya tidak menghilang, tetapi dia bahkan mengubah identitas dan menjadi lebih terkenal. Pada saat ini, Chu Yang bukan satu-satunya yang merasa frustrasi. Semua bakat luar biasa dari Heavenly Starry Ocean yang dikumpulkan Yue Bingyun merasa tertekan. Seorang lumpuh. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa Raja Naga Azure lumpuh? Penguasa pedang tanpa bayangan adalah Xiao Chen. Raja Naga Azure adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Misteri itu terbongkar. Namun, semua orang menemukan identitas penguasa pedang tanpa bayangan agak sulit diterima. Ratusan pikiran dan emosi berputar-putar di hati setiap orang, rumit dan bertentangan pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, penguasa pedang tanpa bayangan sebenarnya adalah Xiao Chen. Berita ini pasti akan menyebar ke seluruh alam Kunlun dalam waktu kurang dari sehari. Itu memang Raja Naga Azure. Pada akhirnya, zaman keemasan ini masih miliknya. Banyak hal yang dikatakan tidak dapat diceritakan kembali. Bagaimanapun, para pembudidaya yang datang pasti tidak akan menyesal datang. Orang-orang ini tidak hanya harus melihat Xiao Chen tetapi bahkan harus melihat penguasa pedang tanpa bayangan melepas topengnya. Anggota sekte berpakaian darah juga benar-benar terpana. Ini bukan hasil yang mereka inginkan. Mereka telah mengantisipasi kedatangan Xiao Chen. Namun, ketika Xiao Chen mengungkapkan dirinya, mereka terkejut. Tuan muda sekte berpakaian darah telah dihancurkan menjadi bubur tanpa bisa melakukan perlawanan atau bahkan melancarkan serangan ke Xiao Chen. Alasannya tidak lain adalah Xiao Chen menjadi penguasa pedang tanpa bayangan, karakter legendaris yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para guru suci. Kakak Xiao Chen, Mo Chen mengeluarkan air mata kebahagiaan. Dia tidak tahu harus berkata apa saat dia terisak, "Maaf, gerbang naga dihancurkan." Suan Yuan Zantian mendesak dengan tenang, "Xiao Chen, cepat pergi." Kekuatan Master Sekte berpakaian darah ini tidak terduga.
Dengan datang ke sini, Anda benar-benar jatuh ke perangkap mereka. Petik 2. Betul sekali. Kakak Xiao Chen, cepat pergi. Mereka sengaja memancingmu keluar. Orang-orang gerbang naga terkejut karena kegembiraan mereka dan menyarankan Xiao Chen untuk pergi. Pergi. Di mana? Apakah Anda penguasa pedang tanpa bayangan atau Raja Naga Azure Xiao Chen? Anda harus bertanggung jawab kepada kami hari ini. Petik 2. Pada saat yang genting, Ken Minghou memimpin 8 penegak hukum dari Sekte Berpakaian Darah, 3 Raja Naga, dan banyak ahli Sekte Berpakaian Darah untuk mengepung Xiao Chen dan orang-orang gerbang naga. Dentang. Orang-orang ini menarik senjata mereka dan mengarahkan ki membunuh dingin mereka ke Xiao Chen. Semuanya, menjauhlah. Ini adalah bisnis resmi Sekte Berpakaian Darah. Sepanjang jalan akan mati. Tiba-tiba, banyak pembudidaya yang mengenakan pakaian merah muncul di sekitarnya. Mereka mengusir banyak pembudidaya yang menyaksikan kegembiraan di alun-alun. Seketika, Fresh Blood Plaza menjadi padat dengan para elit dari Sekte Berpakaian Darah. Bahkan ada beberapa kapal perang di langit, menghalangi semua jalan keluar. Setelah kejutan awal, Aolong mengungkapkan senyum dingin di paviliun. Kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Bahkan jika kamu adalah penguasa pedang tanpa bayangan, plaza darah segar ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Dong, dong, dong. Puluhan ribu elit sekte berpakaian darah bergerak dengan tertib, dengan cepat mengelilingi kelompok itu. Langkah kaki mereka seperti guntur. Ketika dikombinasikan dengan ki yang membunuh, mereka bergemuruh tanpa henti, suara yang mengejutkan. Semua pembudidaya yang diusir ke pinggiran ketakutan oleh lautan merah ini. Aura langkah kaki yang menggelegar bahkan menyebabkan beberapa pembudidaya berdarah dari lubang wajah mereka. Ini tidak bagus. Bahkan seorang guru suci tidak akan mampu menangani ini. Kekuatan sekte berpakaian darah benar-benar menakutkan. Bagaimana Raja Naga Azure bisa menangani ini sendirian? Mungkinkah dia akhirnya jatuh di sini? Melihat adegan ini, semua orang mulai khawatir tentang Xiao Chen. Dia sepertinya terjebak dalam situasi tanpa harapan. Ada banyak ahli sekte berpakaian darah yang memelototi Xiao Chen seolah dia adalah mangsa. Bagaimana Raja Naga Azure akan menerobos situasi ini? Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini. Paling-paling, Xiao Chen hanya bisa melarikan diri sendiri. Namun, tidak ada gunanya Xiao Chen datang ke sini jika dia meninggalkan sesepuh gerbang naga. Kakak Xiao Chen, pergilah sendiri. Tidak perlu peduli dengan kami, Mo Chen dan yang lainnya berkata dengan mendesak, menunjukkan ekspresi serius. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Kemudian, Xiao Chen berbalik dan menghadap Ken Minghou dan anggota eselon atas sekte berpakaian darah lainnya, tidak menunjukkan rasa takut. Xiao Chen, aku sangat kagum padamu. Bahkan pada titik ini, Anda masih sangat berani. Apakah Anda berpikir untuk menyerang kami? Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Hahaha, aku hanya akan membuatmu lelah sampai mati. Ken Minghou tertawa terbahak-bahak, dan puluhan ribu elit sekte berpakaian darah melonjak, menyerang Xiao Chen. Meskipun berada di atas angin, Ken Minghou ini sebenarnya ingin mengalahkan Xiao Chen dengan angka dan membuatnya lelah. Semua orang mengutuk Ken Minghou karena hati mereka tercela, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dao, tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berteriak, dan piringan redup muncul di belakangnya. Kekuatan dari saber Grid Dao yang lengkap melonjak pada saat ini. Dunia sepertinya bergabung dengan Xiao Chen pada saat ini, saat dia berbicara. Kekuatan Grid Dao tampaknya tidak dapat diblokir. Puci, puluhan ribu pembudidaya elit yang menyerbu menanggung bebannya. Dao Might menyebabkan mereka semua muntah darah. Ini adalah kekuatan dari Dao besar, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh beberapa orang jenius bahkan selama puncak era kuno. Legenda yang jauh ini, sebuah mitos kuno, muncul kembali hari ini. Dao, Xiao Chen berteriak lagi, dan piringan itu berkumpul di suatu tempat, gemerlap dan menyilaukan. Itu tampak seperti cahaya pedang yang kuat yang dengan cepat meluas. Para pembudidaya sekte berpakaian darah di udara mengalami serangan berat lainnya. Gelombang kedua ini seperti pukulan ke kepala mereka, dengan paksa mengirim mereka semua terbang kembali. Bisakah Minghuo dan anggota lain dari eselon atas sekte berpakaian darah benar-benar terkejut dengan adegan ini? Dao Might yang luas mendorong kelompok orang ini, para ahli di antara para ahli, mundur beberapa langkah dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat puluhan ribu elit hancur, bahkan tanpa mereka melancarkan serangan, membuat kulit eselon atas sekte berpakaian darah menjadi pucat. Dua gelombang kekuatan Dao besar mendorong mundur puluhan ribu elit sekte berpakaian darah. Pemandangan seperti itu sangat spektakuler.
Semua orang menganggapnya luar biasa. Mereka belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah Ming Huo dan eselon atas sekte berpakaian darah lainnya mundur jauh? Ketika mereka melihat adegan ini, mereka memucat dan berbicara dengan suara bergetar. Saat rambut panjang Xiao Chen berkibar, tubuhnya memancarkan kekuatan dao besar. Itu polos dan sederhana, tanpa lampu yang cemerlang atau megah. Namun, saat dia berdiri di sana, tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Ketika para pembudidaya yang telah diusir oleh sekte berpakaian darah melihat adegan ini, mereka terkejut dan tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelumnya, pembunuhan Qi dari puluhan ribu elit sekte berpakaian darah sedang berkembang, membuat hati semua orang berdebar kencang. Bagaimana bisa Xiao Chen berteriak 2 kali, dan mereka hancur dan muntah darah karena kekalahan? Aura Kaisar Bela Diri dapat digunakan untuk menekan pembudidaya yang lebih lemah, mencapai efek yang sama. Namun, semua orang tahu bahwa teriakan Xiao Chen sangat berbeda dari aura yang disebutkan di atas. Pertama, aura perlu diakumulasikan dan hanya efektif pada lawan yang jauh lebih lemah. Kedua, aura Xiao Chen jelas tampak di sekitar Kaisar Bela Diri Surga Ketujuh. Seberapa kuat auranya? Di tengah kerumunan, Chu yang dari Cyclic Astral Palace tiba-tiba berseru dengan keras, ini Dao. Ini energi Dao yang hebat. Chu yang terkejut dengan akal sehatnya. Tatapannya, yang terfokus pada Xiao Chen, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu adalah level legendaris. Bahkan selama puncak zaman bela diri, hanya sedikit orang jenius yang bisa memahaminya. Setelah zaman bela diri mengalami kemunduran, energi Dao besar tidak pernah muncul lagi, diasingkan ke legenda dan mitos. Namun, pada hari ini, Raja Naga Azure Xiao Chen tidak hanya muncul sebagai penguasa pedang tanpa bayangan tetapi bahkan menunjukkan energi Dao besar yang legendaris. Banyak talenta luar biasa muncul seperti mereka terbangun dari mimpi. Catatan tentang Dao sangat langka, bahkan dalam buku-buku kuno. Bahkan banyak yang mempertanyakan apakah itu benar-benar ada atau tidak. Apakah itu benar-benar Dao? Jika jawaban itu benar, maka semuanya dengan mudah dijelaskan. Kekuatan Grid Dao bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Coba platform novelringan.com/bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Xiao Chen sudah ada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Serang bersama. Jika kita tidak membunuhnya, kita semua akan mati. Dengan puluhan ribu elit sekte berpakaian darah didorong mundur dalam kekalahan, prestise sekte berpakaian darah runtuh. Jika mereka gagal membunuh Xiao Chen, master sekte mereka pasti akan marah. Pada saat itu, segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Hanya Aolang yang memegang resep untuk Life Extending Pill, yang merupakan garis hidup mereka. Semburat kekerasan melintas di mata Ken Ming Huo. Setelah menenangkan pikirannya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ken Ming Huo tidak peduli apakah Xiao Chen memahami energi Dao besar atau tidak. Dia tidak percaya bahwa dia, Kaisar Bela Diri Surga ke-9, tidak dapat berurusan dengan Xiao Chen, yang tampaknya hanyalah Kaisar Bela Diri Surga ke-7. Selanjutnya, 3 Raja Naga dan penegak hukum sekte berpakaian darah berada di sisi Ken Ming Huo, semuanya Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Serang bersama, angin kencang bertiup, berjuang melawan kekuatan Dao besar, Ken Ming Huo dan 11 Kaisar Bela Diri berdaulat lainnya menyerang Xiao Chen sambil memancarkan ki pembunuhan yang luar biasa. Bahkan di zaman keemasan ini, Kaisar Bela Diri yang berdaulat masih merupakan ahli puncak. Kaisar Bela Diri yang berdaulat akan dapat menghadapi sekte peringkat 9 yang baru dibuat sendirian. Sekarang, 12 Kaisar Bela Diri yang berdaulat, yang dipimpin oleh Ken Ming Huo, Kaisar Bela Diri Surga ke-9, melonjak ke udara pada saat yang bersamaan. Aura gabungan mereka membangkitkan angin dan awan. Itu seperti sepetak langit menekan Xiao Chen. Suara mendesing. Langit tiba-tiba menjadi gelap, membuat alun-alun yang hancur menjadi gelap gulita. Ketika seseorang mengulurkan tangan mereka, mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka. Ini karena 12 Kaisar Bela Diri berdaulat menekan secara bersamaan, bahkan menutupi langit. Mundur, mundur, mundur. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat formasi ini, mereka menjadi pucat ketakutan saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya di Lautan Berbintang Surgawi ketika begitu banyak Kaisar Bela Diri berdaulat bertarung bersama selama zaman keemasan. Dengan 12 Kaisar Bela Diri yang berdaulat, akan mudah untuk membayangkan betapa mengejutkannya kekuatan penghancur itu. Wajah Xiao Chen tenggelam. Untuk melindungi orang-orang gerbang naga di belakangnya, dia menyelimuti semua orang dengan Dao Might-nya.
Pertempuran besar segera tersulut. Raja Naga Laut Timur adalah yang pertama tiba. Saat tinjunya turun, itu seperti cakar naga besar, merobek tanda berdarah di luar angkasa. Cakar naga darah. Ini adalah teknik bela diri khas Raja Naga Laut Timur. Oleh karena itu, dia relatif percaya diri dalam serangannya. Dia percaya bahwa bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, itu akan mendorongnya kembali. Selama Xiao Chen mundur selangkah, Raja Naga Laut Timur akan dapat menangkap kembali tetua gerbang naga. Kemudian, dia akan menang bahkan tanpa perlawanan. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Dia menebas telapak tangannya ke udara, menembakkan banyak cahaya pedang darinya. Kemudian, dia dengan ganas meraih semua lampu pedang dan menggabungkan energi dao besar dari pedang dao dengan energi primordial. Akhirnya, dia mengeksekusi legenda jauh. Cahaya legenda jauh menerangi ruang yang gelap gulita ini. Ketika telapak tangan dan tinju bentrok, tinju Raja Naga Laut Timur hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali seperti karung pasir. Raja Naga Laut Timur seperti anjing pemburu yang tidak penting menabrak tubuh gajah yang besar dan kokoh dan memantul dengan kekuatan besar. Xiao Chen seperti gunung besar, dengan kuat melindungi orang-orang gerbang naga di belakangnya. Organ internalnya bergejolak, tetapi dia dengan paksa menekan pergolakan itu. Sekarang, dia hanya memiliki 700 helai energi primordial. Seandainya dia masih memiliki 1000 helai, dengan dukungan energi dao besar, dia tidak akan terluka sama sekali. Pada saat ini, Xiao Chen tidak punya waktu untuk pulih dari luka-lukanya. 12 kaisar bela diri berdaulat menyerang satu demi satu, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Menyerang bergiliran. Untuk berpikir bahwa 12 kaisar bela diri berdaulat benar-benar terpaksa menyerang secara bergiliran untuk berurusan dengan Xiao Chen. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Untuk menghadapi hanya satu Raja Naga Azure, sekte berpakaian darah menggunakan metode seperti itu, sepenuhnya mengabaikan martabat kaisar bela diri yang berdaulat. Ini tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, Xiao Chen akan lelah dan mati cepat atau lambat. Betul sekali. Dia menerima semua serangan puncak kaisar bela diri yang berdaulat ini tetapi bahkan tidak mundur selangkah pun. Dia pasti melakukan ini untuk melindungi sesepuh gerbang naga di belakangnya. Xiao Chen ini agak konyol. Petik 2. Dengan bentrok seperti ini, seseorang akan menerima kerusakan yang signifikan sambil memberikan kerusakan besar pada musuh. Bagaimanapun, bahkan seorang perdana harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan serangan puncak dari kaisar bela diri yang berdaulat. Xiao Chen menggunakan energi dao besar untuk mendukung dirinya sendiri saat dia mengeksekusi Myriad Heaven Divine Fist, secara paksa menerima serangan puncak dari 12 kaisar bela diri yang berdaulat. Gemuruh bergema tanpa henti. Retakan muncul di kota di bawah dengan setiap bentrokan, menyebabkannya bergetar. Setelah 7 suara seperti itu, para pembudidaya yang telah mundur 50 km jauhnya merasa ngeri menemukan bahwa retakan sekarang meluas ke kaki mereka. Oleh karena itu, para pembudidaya ini dengan cepat mundur sampai ke tembok kota sebelum berhenti. Xiao Chen, yang berdiri di depan sesepuh gerbang naga, seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Baik itu kilat, angin kencang, atau api, dia tidak mundur bahkan setengah langkah. Setelah Xiao Chen menerima serangan puncak dari 11 kaisar bela diri yang berdaulat, semua orang melihat sosoknya sedikit goyah, sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa menahan perasaan tidak berarti di hadapan sosok ini. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu sebagai Raja Naga Azure, sangat setia kepada teman-temanmu. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Anda masih belum mundur. Namun, kamu bisa mati sekarang. Petik 2. Ketika Ken Minghuo, yang terakhir menyerang, melihat Xiao Chen pucat mengeluarkan darah dari mulutnya, dia tersenyum dingin dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Ken Minghuo telah menyimpan kekuatan dari kultivasi Kaisar Bela Diri Surga ke-9-nya, menunggu saat ini. Ujung pedangnya menyala seperti nyala bintang di kegelapan. Setelah itu, meledak, membakar alam semesta. Supernova yang menyala. Serangan pedang yang menakjubkan ini sepertinya membakar seluruh alam semesta, menarik perhatian semua orang. Kaisar Bela Diri Surga ke-9 Ken Minghuo jauh lebih kuat daripada 11 Kaisar Bela Diri berdaulat sebelumnya. Oh tidak, Xiao Chen akan dikalahkan. Melihat bahwa Dao Might Xiao Chen telah melemah secara signifikan, kerumunan tidak bisa menahan tangis. Serangan pedang puncak ini bergerak sangat cepat. Detik berikutnya, setelah api mulai menyala, serangan pedang tiba di depan Xiao Chen, sangat cepat. Sial, nada merdu bergema, dan nyala api mengamuk menyapu gelombang. Ini membentuk banyak tornado api yang mengerikan. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Hanya orang-orang gerbang naga, yang berada di tengah api,
yang bisa melihat dengan jelas. Itu adalah Lunar Shadow Saber. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen, yang rambutnya berserakan, mengacungkan pedangnya dengan tangan kirinya, memegangnya secara horizontal. Dia menggunakan sarungnya untuk memblokir serangan pedang ini. Melakukan hal itu memperburuk luka dalam, membuatnya muntah seteguk darah di sarungnya. Ao Jiao, jika kamu masih tidak akan menghunusnya, kapan kamu akan melakukannya? Saat rambut Xiao Chen berkibar-kibar tertiup angin, dia berteriak dan menarik pegangannya dengan keras dengan tangan kanannya. Setelah diam selama 5 tahun, Lunar Shadow Saber akhirnya terhunus ketika Xiao Chen menariknya dengan keras. Bilah ramping Lunar Shadow Saber melepaskan cahaya pedang yang megah dan megah. Tidak ada aura yang mengejutkan, hanya cahaya pedang cemerlang yang menghilang setelah berkedip sejenak. Itu seperti musim semi berusia 1000 tahun, tenang, jauh, dan tua, kejayaan masa lalu. Pedang dengan cahayanya ditarik seperti air musim gugur jernih yang memantulkan cahaya bulan, terlihat sangat sederhana. Ketika digambar dan diacungkan, itu seperti bayangan bulan yang cerah, sunyi dan tanpa jejak. Kemudian, terdengar suara pecah. Dengan ayunan pedang ini, senjata surgawi yang diblokir oleh sarungnya hancur. Potongannya ditembakkan dengan energi yang tajam. Pedang apa ini? Bagaimana itu bisa menghancurkan senjata surgawi saya? Petik 2. Senjata surgawi ini sangat terhubung dengan Ken Minghuo, sesuatu seperti senjata surgawi kehidupan. Dia merasakan sakit kepala yang hebat dan segera memuntahkan seteguk darah. Ambil serangan dariku juga. Sekarang Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber lagi, kekuatan memenuhinya. Energi dari senjata surgawi Transcendent Lunar Shadow Saber terus mengalir melalui semua meridian tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali energi primordialnya yang terkuras. Pada saat ini, dia menjadi satu dengan pedang. Xiao Chen melayang ke udara dan menggunakan jurus paling tirani dari teknik pedang sempurna, jurus penakluk naga. 1000 naga dengan cepat muncul di udara di sekitarnya. Lunar Shadow Saber menaklukkan kekuatan 1000 naga sejati, meminjam kekuatan ini untuk digunakan sendiri. Begitu pedang ditebas, kekuatan naga sejati yang kuat menekan Ken Minghuo menjadi gemetar. Senjata surgawi di tangan Ken Minghuo sudah hancur. Menghadapi serangan pedang tirani ini, Ken Minghuo bingung harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana cara bertahan. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan dengan tangan kosong, memasukkan semua kultivasinya ke dalamnya. Tepat sebelum pedang mendarat di atasnya, Ken Minghuo bertepuk tangan, mencoba menjepit Lunar Shadow Saber. Tanpa diduga, tangannya baru saja bertemu satu sama lain. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, kengerian membanjiri seluruh tubuhnya. Dia gagal menangkap pedang. Aura mengamuk berubah menjadi angin kencang yang melonjak ke depan. Angin ini menghancurkan semua tornado yang menyala di sekitarnya, menyebarkannya. Puing-puing alun-alun muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Begitu api menyebar, semua orang melihat Xiao Chen memotong Ken Minghuo menjadi 2. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ledakan. Retakan menyebar ke tanah, gelombang kejut dari serangan pedang ini menyapu seluruh kota. Gemuruh terdengar tanpa henti saat seluruh kota mulai runtuh. Orang-orang di tembok kota dengan cepat melayang ke udara, ngeri. Mati, Kaisar bela diri surga ke-9 Ken Minghuo benar-benar mati. Bagaimana tepatnya Xiao Chen memblokir serangan pedang itu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam nyala api untuk membalikkan situasi dalam sekejap? Tidak ada yang bisa mengerti. Saat Xiao Chen memegang pedangnya, dia berdiri dengan bangga. Lunar Shadow Saber yang terlahir kembali bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Senjata surgawi transcendent, ini adalah senjata surgawi transcendent sejati. Melampaui senjata surgawi, tak tertandingi. Cahaya redup muncul di pedang, tidak intens atau menusuk. Namun, saat tatapan orang banyak bertemu dengan cahaya ini, tetesan darah keluar dari mata banyak orang, dan mereka menderita rasa sakit yang hebat. Sebuah pedang. Semua orang merasa ngeri. Pedang macam apa ini? Hanya pedang ki dalam cahaya yang berkedip-kedip yang secara tidak sengaja dapat melukai mata mereka dari jarak 500 km. Tidak ada pedang seperti itu di peringkat senjata surgawi, kan? Seseorang bertanya dengan bingung. Dari 10 senjata surgawi transcendent, hanya ada satu pedang, saber waktu Raja Melingkar. Setelah hari ini, akan ada satu. Saat ini dikatakan, tidak ada orang lain yang menyuarakan keraguan. Tanpa pertanyaan, ini adalah pedang harta karun yang melampaui senjata surgawi. Ken Minghuo dikalahkan secara menyedihkan. Jika dia tahu bahwa Xiao Chen memiliki senjata surgawi transcendent, dia tidak akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Langkah yang bagus, dia memang Raja Naga Azure. Meskipun dia telah diam selama 5 tahun,
skala kebalikan dari naga tetap tidak boleh disentuh. Petik 2. Aolang perlahan berjalan keluar dari puing-puing, mengenakan Bloodclad Battle Armor miliknya. Ekspresi Raja Naga Laut Barat tenang, seperti air yang tenang, saat dia melihat kota naga barat yang hancur. Bahkan ketika melihat puluhan ribu elit sekte berpakaian darah atau eselon atas sekte berpakaian darah yang ketakutan, dia masih tidak menunjukkan perubahan ekspresi, tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Sepertinya semua yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, itu benar-benar tidak masalah. Selama Raja Naga Laut Barat membunuh Xiao Chen dan mengambil senjata surgawi transendennya, dengan dukungan dari Master Harta Karun, dia tidak akan kesulitan membuat sekte berpakaian darah yang bahkan lebih kuat. Xiao Chen menyarungkan Lunar Shadow Saber dan mengukur Aolang. Peningkatan Raja Naga Laut Barat selama 5 tahun terakhir agak mengerikan. Armor pertempuran berbalut darah yang dikenakan Raja Naga Laut Barat sangat aneh, tampak seperti lautan darah terciprat di atasnya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, lakukan langkahmu. Tidak ada yang bisa dikatakan di antara kami. Aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, aku akan mengambil kepalamu. Ketika Raja Naga Laut Barat mendengar ini, dia tercengang. Kemudian, dia tertawa keras, benar-benar sombong. Saya pikir saya sudah sangat arogan. Tanpa diduga, Anda bahkan lebih sombong dari saya. Jika bukan karena senjata surgawi transenden Anda, serangan pedang Ken Ming Huo akan membunuh Anda. Sekarang, saya sudah tahu semua kartu truf Anda. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya, tidak berniat untuk berdebat dengan pihak lain. Sebelum datang ke sini, dia masih sedikit khawatir tentang kekuatan Raja Naga Laut Barat. Setelah melihat Aolang, Xiao Chen tidak lagi khawatir karena Raja Naga Laut Barat seperti anggota sekte berpakaian darah lainnya. Mereka semua mengandalkan armor merah yang mereka kenakan untuk mendapatkan kekuatan mereka saat ini. Raja Naga Laut Barat hanyalah kelas yang lebih tinggi, tidak lebih. Raja Naga Laut Barat hampir tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar di tingkat guru suci. Alasan mengapa Tanah Suci tidak bergerak melawan sekte berpakaian darah adalah ketakutan mereka terhadap orang misterius di baliknya. Ada pepatah, jika seseorang ingin memukuli seekor anjing, ia harus mencari tahu siapa tuannya terlebih dahulu. Ini adalah prinsip yang sama. Sepertinya kamu sudah menyerah pada kesempatan ini. Kalau begitu, aku harus mengeluarkan jurus yang aku simpan untukmu. The Cycle Heart berputar diam-diam di lautan kesadaran Xiao Chen, menyimpan kekuatan dan menunggu untuk dilepaskan. Raja Naga Laut Barat mengungkapkan senyum dingin yang mengandung jejak penghinaan. Di matanya, Xiao Chen sudah menjadi orang mati. Mencoba untuk mendapatkan apa yang diinginkan hanya dengan mengandalkan senjata surgawi transenden hanyalah mimpi idiot. Raja Naga Biru, aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Petik 2. Aolang mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa gila. Kemudian, dia melepaskan auranya dengan merajalela. Tubuhnya melepaskan cahaya berdarah yang tak terbatas, dan auranya berkembang sekali lagi, mendekati tingkat seorang guru suci sebelum berhenti. Di langit, awan berdarah tebal menutupi langit dan matahari. Saat mereka bergejolak, mereka tampak seperti lautan darah yang bergelombang, memercik terus-menerus dan mewujudkan banyak fenomena misterius. Betapa kuatnya! Para penonton, yang telah mundur sejauh 500 km, semuanya merasakan tekanan kuat yang dekat, atau bahkan sama, dengan tekanan seorang guru suci. Itu adalah aura puncak Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Tidak heran jika Master Sekte dari Sekte berpakaian darah bisa menghancurkan formasi yang melindungi gerbang naga dengan satu serangan. Bukankah ini terlalu besar untuk menguras Xiao Chen? Dia sudah melakukan banyak pertempuran, satu demi satu. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf untuk membunuh Raja Naga Laut Barat ini? Petik 2. Kerumunan agak tidak percaya atas klaim Xiao Chen bahwa dia akan mengambil kepala Aolang dalam satu gerakan. Itu bukan hanya ketidakpercayaan, mereka merasa bahwa prestasi seperti itu tidak mungkin. Xiao Chen menyipitkan matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke Raja Naga Laut Barat, yang berjarak 1 kilometer. Kemudian, niat membunuh melintas di matanya sebelum menghilang. Dia bahkan tidak membutuhkan waktu untuk sekejap mata untuk melintasi jarak itu. Siklus secara keseluruhan, membalikkan ruang dan waktu. Xiao Chen mengabaikan tawa gila pihak lain, meletuskan keadaan siklus di lautan kesadarannya dengan kekuatan penuh. Perasaan seluruh dunia yang menolaknya muncul sekali lagi. Itu tidak benar. Kali ini, bahkan lebih kuat. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Rasanya kali ini,
Perlawanan yang dia hadapi 50% lebih banyak daripada ketika dia meletuskan keadaan siklus dengan kekuatan penuh di pulau terpencil. Tampaknya para ahli memiliki medan kekuatan di sekitar mereka. Membalikkan ruang dan waktu sebelum para ahli jauh lebih sulit daripada sebelum orang biasa. Sial, mungkinkah serangan yang aku persiapkan untuknya ini akan berakhir tanpa terjadi apa-apa? Sampai sekarang, bahkan ketika menghadapi 12 kaisar bela diri yang berdaulat, Xiao Chen belum menggunakan keadaan siklus semua untuk mempertahankannya untuk saat ini. Setelah menahannya begitu lama, dia tidak mengharapkan variabel seperti itu. Perkembangan mendadak ini membuat Xiao Chen agak lengah. Setelah dia menggunakan keadaan siklus dengan kekuatan penuh, tangan kanan yang memegang gagang pedang tidak bisa menarik pedang. Guru idiot, cepat tarik pedangnya. Aku akan membantumu mematahkan medan kekuatannya. Ao Jiao tiba-tiba berkata pada saat kritis. Ketika Raja Naga Laut Barat melihat bahwa Xiao Chen tidak bergerak, dia berpikir bahwa pihak lain tidak berani. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu pasti ketakutan konyol. Kekuatan sovereign ini sudah tidak ada bandingannya dengan 5 tahun yang lalu. Bahkan jika saya berdiri di sini tanpa bergerak, Anda tidak akan dapat menemukan kelemahan apapun. Tepat setelah Raja Naga Laut Barat mengatakan itu, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak bisa melihat apa itu. Kamu sudah mati. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melayang ke udara. Raja Naga Laut Barat tertawa dengan gila, lelucon yang luar biasa. Puci. Cahaya pedang muncul di leher Raja Naga Laut Barat, dan darah menyembur keluar. Kepala yang tertawa gila itu tiba-tiba terbang. Xiao Chen di udara sepertinya mengharapkan ini. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap kepala Raja Naga Laut Barat. Saat Xiao Chen mengangkat kepala Raja Naga Laut Barat, dia turun dari langit dan menginjak tubuh tanpa kepala Aolang. Bang! Dampak kuat menghancurkan tubuh tanpa kepala ini menjadi bubuk. Hati Kaisar Aolang segera hancur, meledak dengan cahaya spiritual merah tak terbatas yang berputar di sekitar Xiao Chen sebagai bintik cahaya. Saat menampilkan kepala Sekte Master Sekte berpakaian darah, Xiao Chen tampak serius dan tegas di tengah cahaya merah yang tak terbatas ini, tampak seperti makhluk surgawi. Mati. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berhasil melihat dengan jelas bagaimana Xiao Chen menyerang? Petik 2. Brengsek. Bagaimana Aolang ini mati sambil tertawa terbahak-bahak? Pada akhirnya, siapa yang menyerang? Itu mengejutkan saya sampai mati. Kepalanya terbang begitu saja. Apakah saya melihat sesuatu? Brengsek. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Siapapun yang melihatnya dengan jelas, tolong katakan sesuatu. Para pembudidaya yang menonton, yang sudah mundur ke luar kota, hampir menjadi gila. Bahkan banyak yang curiga bahwa mereka salah lihat. Namun, pemandangan di depan mereka adalah nyata. Xiao Chen mengangkat kepala Master Sekte yang kuat dari Sekte berpakaian darah, Aolang. Seperti Aoyu, tubuh Aolang benar-benar dihancurkan oleh Xiao Chen, semati mungkin. Namun, semua orang hanya melihat Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan bukan bagaimana Xiao Chen menyerang. Bahkan talenta dan ahli luar biasa dengan mata yang bagus tidak melihatnya. Itu bukan hal yang paling aneh. Hal yang paling aneh adalah bahwa bahkan Master Sekte-Sekte berpakaian darah tidak tahu bagaimana dia mati. Jelas, Raja Naga Laut Barat tidak menyadari bahwa dia telah mati dan bahkan dengan arogan berbicara kepada Xiao Chen. Itu seperti pemenuhan hukuman mati. Ketika saatnya tiba, Aolang meninggal. Aneh. Pertempuran sederhana ini sangat aneh, tidak ada yang bisa memahaminya atau bahkan menebak apa yang terjadi. Namun, tidak peduli apa, hasilnya tidak bisa dihindari, mereka yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Setelah diam selama 5 tahun, Raja Naga Azure Xiao Chen menggunakan tindakannya untuk membuktikan hal ini sekali lagi. Mengingat kota yang hancur dan situasi menyedihkan dari puluhan ribu murid elit sekte berpakaian darah, tidak ada yang berani menargetkan gerbang naga bahkan jika Xiao Chen tetap diam selama 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Keadaan bencana dari sekte berpakaian darah menunjukkan kepada orang lain, dengan sangat rinci, konsekuensi dari pelanggaran gerbang naga. Xiao Chen melemparkan kepala Raja Naga Laut Barat ke cincin semesta. Dia merasa sangat lelah. Darah mengalir keluar terus-menerus dari luka mengerikan di dadanya, yang memiliki ki iblis hitam yang tertinggal di dalamnya. Cedera ini ditimbulkan oleh Raja Naga Laut Barat Aolang sebelum dia meninggal. Bagi dunia, sepertinya tidak ada yang terjadi. Namun, pada kenyataannya, saat Xiao Chen melakukan perjalanan ke masa depan dan bentrok dengan Raja Naga Laut Barat dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia telah memutuskan hidup dan mati Aolang dalam satu gerakan. Meskipun Xiao Chen melakukan perjalanan ke masa depan,
Raja Naga Laut Barat tidak akan hanya berdiri di sana untuk dibunuh. Itu tidak realistis. Tidak mungkin Raja Naga Laut Barat akan menjadi bodoh di masa depan. Keuntungan terbesar yang dimiliki Xiao Chen adalah elemen kejutan. Seseorang seharusnya tidak memandang rendah keuntungan ini. Setelah Xiao Chen melakukan perjalanan ke masa depan, sama sekali tidak ada tanda-tanda serangan seperti itu muncul di hadapan Raja Naga Laut Barat. Dalam situasi yang benar-benar tidak terduga, bagaimana mungkin mudah untuk menerima serangan puncak yang telah ditimbun oleh seseorang? Kesulitannya bisa dibandingkan dengan orang biasa yang berjalan di jalan seperti biasa ketika sebuah vas tiba-tiba jatuh dari atas dan mengenai kepalanya. Keuntungan kedua yang dimiliki Xiao Chen adalah Raja Naga Laut Barat akan kesulitan melakukan serangan balik karena Xiao Chen kembali ke masa sekarang di detik berikutnya. Adapun keuntungan terakhir, bahkan jika Raja Naga Laut Barat berhasil memblokir, Xiao Chen akan melihat bagaimana dia akan memblokir. Setelah Xiao Chen kembali ke masa sekarang, dia akan bisa mengantisipasi gerakan Raja Naga Laut Barat. Dengan tiba-tiba mengubah taktiknya, Xiao Chen masih bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Ini adalah keadaan siklus. Sementara itu tampak seperti pertempuran yang mudah bagi orang lain, dalam penggunaan praktis pertama ini, kemenangan Xiao Chen adalah keberuntungan. Jika bukan karena bantuan Lunar Shadow Saber, dia mungkin tidak akan mampu menembus perlawanan, setelah mengeluarkan keadaan siklus sepenuhnya, untuk mempengaruhi waktu dan ruang di mana Raja Naga Laut Barat berada. Bahkan jika Xiao Chen berhasil mengatasi perlawanan, jumlah waktu yang dia miliki untuk menyerang akan berkurang secara signifikan. Namun, bahkan dengan semua faktor ini, Raja Naga Laut Barat masih berhasil melukai dada Xiao Chen. Kemenangan ini benar-benar beruntung. Keadaan siklus sangat mendalam. Namun, Xiao Chen baru saja menelusuri permukaannya, atau bahkan mungkin kurang dari itu. Sangat disayangkan bahwa Xiao Chen baru memulai seni siklus. Kakak Xiao Chen, tetua gerbang naga yang dilindungi Xiao Chen bergegas mendekat dan mengelilinginya. Xiao Chen nyaris tidak berhasil menekan luka-lukanya. Setelah dia tersenyum pada mereka, kapal perang gerbang naga terbang keluar dari cincin semesta. Kemudian, dia berkata, "Aku berkata bahwa aku akan membawa kalian semua pergi. Ikutlah bersamaku. Ayo kembali." Setelah mengatakan itu, dia sedikit goyah karena kelelahan yang ekstrim. Mo Chen maju dan dengan cepat mendukung Xiao Chen. Yang lain melompat ke kapal perang gerbang naga. Tidak ada banyak waktu untuk penjelasan, yang terbaik adalah meninggalkan tempat yang merepotkan ini terlebih dahulu. Sisa-sisa sekte berpakaian darah tersebar begitu Raja Naga Laut Barat meninggal. Eselon atas yang terluka dari sekte berpakaian darah berlari lebih cepat. Oleh karena itu, sekte berpakaian darah yang besar runtuh dalam sekejap, begitu saja. Hasil ini membuat semua orang menghela nafas. Pada akhirnya, sekte yang tiba-tiba menjadi terkenal masih kekurangan akumulasi dibandingkan dengan Tanah Suci. Setelah mengalami badai besar dan selamat dari bencana ini, gerbang naga pasti akan bangkit dari abu dan menguasai Laut Barat. Pamornya akan melambung sekali lagi, menjadikannya pusat dari 4 lautan. Adapun Xiao Chen, dia telah memperpanjang legenda Raja Naga Azure. Identitas Shadowless Sabre Sovereign akan membuat ceritanya semakin menakjubkan. Keberuntungan alam Kunlun tidak dapat disangkal adalah miliknya dan tidak ada yang lain. Saat para pembudidaya yang menyaksikan kapal perang gerbang naga pergi, emosi mereka rumit, ratusan dari mereka bercampur menjadi satu. Hanya dalam setengah hari, sebagai orang luar dari masalah ini, emosi mereka mengalami banyak perubahan, naik dan turun. Beberapa kali, rasanya hati mereka tidak tahan, hampir melompat keluar. Kejutan yang dibawa oleh Raja Naga Azure kepada mereka terlalu luar biasa. Mereka mungkin membutuhkan setengah bulan agar gagasan itu meresap. Chu Yang dan yang lainnya mengepung Putri Suci Yue Bingyun. Kepahitan di hati mereka tak terlukiskan. Awalnya, orang-orang ini datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang gerbang naga atas undangan Putri Suci. Di belakang, mereka terlalu naif. Sekte berpakaian darah jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Jika mereka benar-benar menyerang, itu akan berakhir dengan kekalahan yang tidak sedap dipandang. Namun, bakat luar biasa ini agak berpikiran terbuka. Banyak dari mereka bahkan adalah teman baik Xiao Chen. Melihat bahwa Xiao Chen tidak hanya baik-baik saja tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, mereka bersukacita. Orang-orang seperti itu termasuk Kepala Aliansi Muda dari Aliansi Laut Utara Ye Chen, Du Guao dari Laut Manusia Iblis, dan Di Xinhan dari Pulau Myriad Fin. Apa sesama, orang ini benar-benar bersembunyi dengan baik dari kami, membuat kami khawatir. Setelah ini selesai, kita semua harus pergi ke gerbang naga dan memeras sesuatu darinya, hahaha. Ye Chen adalah orang yang berpikiran sederhana, tertawa sangat bahagia.
Adapun yang lain, kepahitan di hati mereka belum memudar, mereka tidak bisa tertawa. Ketika tidak ada yang menjawab, tawanya menghilang dengan canggung. Adapun Chu Yang, dari saat Xiao Chen melepas topengnya, dia merasa agak bingung. Bing Yun, aku tidak banyak membantu hari ini, maaf untuk itu. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan lagi, Chu ini pasti akan menjadi yang pertama bergegas. Petik 2. Yue Bingyun berkata dengan cepat, Tuan Muda Chu terlalu sopan. Tidak peduli apa, semua orang datang karena kepedulian mereka terhadapku. Bingyun pasti akan mengingat ini. Chu yang tersenyum dan berkata, sayangnya, sudah ada seseorang di hati Nona Bingyun. Aku akan pergi dulu. Seperti yang saya katakan, Chu ini mungkin tidak bisa berbuat banyak, tetapi jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, yang harus dilakukan Bingyun hanyalah bertanya, dan saya pasti akan menjadi yang pertama di sana. Meskipun Chu yang merasa pahit, dia tidak kehilangan keanggunannya. Dia memberi hormat dengan kepalan tangan dan pergi sambil tersenyum. Bakat luar biasa pergi satu demi satu, dan Yue Bingyun berterima kasih kepada mereka semua. Meskipun upaya Yue Bingyun tidak menghasilkan apa-apa, masalah itu masih sampai pada kesimpulan yang sempurna. Senyum Yue Bingyun sudah mengungkapkan emosinya saat ini. Omong-omong, mengapa Xiao Chen bersembunyi di bawah identitas lain, menunjukkan banyak setengah kebenaran. Itu bukan gayanya, komentar Ye Chen, masih bingung setelah berpikir keras. Iblis berdarah campuran Du Guao berkata, ini jelas bahkan jika kamu menggunakan pantatmu untuk berpikir. Jika dia mengungkap identitasnya, apakah menurutmu Primes akan membiarkannya tumbuh setinggi itu? Betul sekali. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ye Chen menamparkan dahinya, merasa seperti dia terkejut bangun dari mimpi. Tunggu, itu tidak benar. Anda baru saja menyebut saya bodoh secara tidak langsung. Petik 2. Namun, Du Guao tidak menanggapinya. Dia hanya mengatakan beberapa hal kepada Yue Bingyun sebelum pergi. Pada saat yang sama, di pasar laut terbesar yang dikendalikan oleh guru harta karun di tengah lautan berbintang surgawi. Master harta karun misterius sedang bermain catur dengan Geomaster Jiang Tian di paviliun terbuka di atas jari patung immortal yang besar. Batu-batu hitam dan putih memenuhi papan catur dengan garis-garis yang saling bersilangan. Treasure Master, selama bertahun-tahun kita tidak bermain, sepertinya kemampuan caturmu menurun. Atau apakah Anda sengaja memberi jalan kepada saya? Jika ini terus berlanjut, Anda akan benar-benar kalah. Jiang Tian tersenyum tipis dan meletakkan sebuah batu putih di papan catur, menjatuhkan banyak dari batu guru harta karun. TL Note, catur yang mereka mainkan di sini adalah Go. Pikirkan reversi, tetapi Anda harus mengelilingi bidak lawan di keempat arah. Selain itu, bidak tidak dapat diubah menjadi bidak Anda, tetapi hanya dikeluarkan dari papan. Ini sering dianggap sebagai simulasi perang yang bagus. Jiang Tian mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu hitam itu. Alhasil, batu-batu putih mendominasi papan catur. Master harta karun tersenyum tipis dan berkata, Jiang Tua, saya tidak pernah mudah bermain catur. Hanya saja papan catur di hatiku jauh lebih besar daripada yang ada di hatimu. Sial, tepat setelah berbicara, Master harta karun mengetuk meja. Papan catur kayu segera berubah menjadi abu, dan batu-batu itu jatuh di atas meja. Ketika abunya hilang, Jiang Tian ngeri menemukan garis-garis yang bersilangan di atas meja yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada garis papan catur. Ini membentuk papan catur baru. Situasi antara batu hitam dan putih tidak berubah. Namun, ketika jatuh ke papan catur yang lebih besar ini, situasi yang semula menguntungkan batu putih menjadi goyah. Buah catur dan posisinya tetap tidak berubah. Hanya saja papan catur menjadi lebih besar. Namun, ini menghasilkan pembalikan situasi. Master harta karun berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu mengapa Anda memanggil saya. Itu hanya bagian terbengkalai yang sudah mencapai tujuannya. Jika ada keuntungan tambahan, itu hanya akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Ketika Jiang Tian mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. Kamu meninggalkan sekte berpakaian darah. Sambil tersenyum, Master harta karun berkata, bahkan jika saya tidak meninggalkan mereka, mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, efek samping Bloodclad Battle Armor akan meletus. Pada saat itu, mereka semua akan menjadi lumpuh. Segala sesuatu di dunia mengikuti tatanan alam. Mencoba melewatinya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun, selalu ada orang yang tidak bisa menahan godaan. Mereka jelas tahu konsekuensinya tetapi masih percaya bahwa mereka akan menjadi pengecualian. Jiang Tian bertanya dengan cemberut, apa yang kamu rencanakan? Master harta karun tersenyum tanpa menjawab. Sebagai gantinya, dia bergumam,
Jiang Tua, Anda telah mencapai puncak geomasteri, berkeliling dunia antara Yin dan Yang dengan sangat terampil. Namun, Anda juga berada di batas Anda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dunia ini sangat besar. Anda masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Selama Anda mau, saya bisa memuaskan Anda. Petik 2. Jiang Tian tersenyum dan bertanya, apakah Anda mencoba menghasut saya? Tidak masalah apa yang kamu pikirkan. Selamat tinggal. Master Harta Karun berdiri dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan paviliun seolah-olah dia mencoba menghindari sesuatu, menghilang dalam sekejap mata. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melangkah keluar dari udara tipis di belakang Jiang Tian. The Bright Moon Empress dan Myriad Laufin Master, dua primes, muncul secara diam-diam. Penjahat tua itu benar-benar pintar. Kami sudah sangat berhati-hati, tetapi dia masih menemukan kami dan segera pergi tanpa ragu-ragu, gumam Bright Moon Empress dengan sedikit cemberut. Berdasarkan kata-katanya, kedua prime tampaknya bekerja sama untuk menguji Master Harta Karun. Namun, Master Harta Karun tidak memberi mereka kesempatan. Tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya yang tidak perlu, dia pergi begitu saja. Apa yang tidak dapat dipahami selamanya akan menjadi apa yang paling ditakuti orang. Sepertinya ini adalah game yang dimainkan oleh Treasure Master. Master Harta Karun tidak memberi siapapun kesempatan untuk mengetahui kekuatan atau kartu truf-nya yang sebenarnya. Master Fin Myriad Law berkata dengan lembut, dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam bahaya dengan begitu mudah? Orang ini terlalu misterius. Jiang Tian melepaskan desahan berlarut-larut. Jika memungkinkan, saya benar-benar memilih untuk tidak melihatnya bergerak. Dia memberi saya perasaan bahwa dia tidak bergerak. Namun, begitu dia melakukannya, dia akan menjerumuskan seluruh lautan berbintang surgawi ke dalam bencana. Petik 2. Di jari patung immortal kolosal, sosok ketiganya tampak tidak penting seperti semut. Mata patung immortal terkulai seolah-olah bisa melihat melalui segalanya. The Bright Moon Empress menerima pesan di Liontin. Kemudian, ekspresinya berubah, mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa, matanya melebar karena terkejut. Jiang Tian bertanya, ada apa? Saya baru saja menerima kabar bahwa Xiao Chen membunuh Master Sekte berpakaian darah, Aolang. Dia juga menghancurkan markas utama Sekte berpakaian darah. Seluruh eselon atas Sekte berpakaian darah menderita luka parah dan melarikan diri. Jiang Tian dan Master Fin Myriad Law sangat terkejut mendengar ini dan cukup terkejut. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu peduli dengan Sekte berpakaian darah, mereka masih memahami kekuatan Sekte berpakaian darah. Bahkan seorang guru suci tidak akan mampu menghancurkan Sekte berpakaian darah, namun Xiao Chen berhasil. Hahaha, menarik, menarik. Setelah tertegun beberapa saat, Jiang Tian tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa besar papan catur itu, lalu apa? Ketika apa yang disebut pion berada di luar kendali Anda, segala sesuatu yang lain bisa diperdebatkan. Petik 2. Master Harta Karun mungkin tidak pernah mengira Sekte berpakaian darah akan menderita pukulan berat seperti itu. Di hati Master Harta Karun, Sekte berpakaian darah sudah menjadi bagian yang ditinggalkan, dan dia tidak akan peduli dengan kehilangannya. Namun, seandainya Master Harta Karun menyadari bahwa Sekte berpakaian darah telah dihancurkan, dia akan sangat frustrasi, dia akan memuntahkan darah. Berdasarkan percakapan sebelumnya, Master Harta Karun telah menduga bahwa seseorang akan menyebabkan masalah di Sekte berpakaian darah. Namun, dia sama sekali tidak mengharapkan kehancurannya. Pertumbuhan anak kecil ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak memperhatikan untuk sementara waktu, dan dia sudah tumbuh ke tingkat seperti itu. Master Fin Myriad Law menghela nafas. The Bright Moon Empress berbicara lagi. Dia sepertinya sudah memahami Dao. Master Fin Myriad Law tersentak. Dia tidak bisa tidak terkesan dan mengubah ekspresinya. Dao, saya selalu bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang dibuat oleh orang-orang kuno. Bagaimana itu bisa benar-benar ada? Yah, aku tidak mengatakan bahwa itu nyata. Saya baru saja menerima berita bahwa dia tampaknya telah memahami Dao, Dao besar pedang. Petik 2. The Bright Moon Empress menunjukkan ekspresi yang rumit, tetapi dia masih membagikan semua yang dia ketahui. Tidak, saya harus melakukan perjalanan ke Pulau Bintang Surgawi dan sampai ke dasar ini. Dibandingkan dengan berita Xiao Chen menghancurkan Sekte berpakaian darah, berita tentang dia menggenggam pedang besar Dao adalah apa yang benar-benar menggerakkan Master Fin Myriad Law. Setelah mengatakan itu, Master Fin Myriad Law segera pergi, tidak lagi berlama-lama di sini. Suara mendesing. Ayo pergi juga, kita seharusnya tidak tinggal lama di sini.
Setelah kepergian myriad Laufin Master, Bright Moon Empress juga menjadi berhati-hati, meninggalkan tempat ini dan membawa Jiang Tian pergi bersamanya. Di kota di telapak patung immortal, Master Harta Karun, yang berada di ruang rahasia, mengetahui penghancuran sekte berpakaian darah dari mulut Tuan Muda Harta Karun Yiling. Master Harta Karun yang biasanya tenang dan tak terduga sangat terkejut dengan apa yang dia dengar itu. Kemarahan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Apa yang membuat marah Master Harta Karun bukanlah kerugian yang datang dari kehancuran sekte berpakaian darah, tetapi bahwa masalah ini melampaui kendali dan rencananya. Informasi kami selama ini salah. Penguasa pedang tanpa bayangan adalah Xiao Chen. Xiao Chen muncul di Western Dragon City. Selain itu, dia beberapa kali lebih kuat daripada 5 tahun yang lalu. Petik 2. Yiling merasa tidak puas. Dia tidak mau percaya bahwa berita ini benar. Namun, ada banyak saksi, dan berita itu terbukti akurat. Xiao Chen adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Tidak hanya Xiao Chen tidak lumpuh, tetapi dia bahkan lebih kuat, tumbuh menjadi raksasa baru di dunia ini. Di bawah Prime, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ada desas-desus bahwa seorang perdana mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen di Western Dragon City sungguh mencengangkan. Setelah 5 tahun diam, dia kembali mengejutkan semua orang sekaligus. Dia mengejutkan seluruh alam Kunlun. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Tolong pergi. Aku sudah tahu. Master Harta Karun mengendalikan amarahnya dan melambai keluar Yiling. Setelah berdiam diri untuk waktu yang lama, Master Harta Karun menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, betapa tak terduga. Sepertinya aku harus memajukan rencanaku. Master Harta Karun tidak mempertahankan penampilan misterius dan tak terduga yang dia kenakan di hadapan Jiang Tian dan orang lain. Bertahun-tahun yang lalu, dia seperti ini dengan satu orang, yang tiba-tiba bangkit dan merusak rencananya, meninggalkan bekas luka yang abadi. Bertahun-tahun setelah itu, orang lain lolos dari kendalinya lagi. Untungnya, saya sudah mendapatkan mutiara boneka. Bahkan jika sekte berpakaian darah telah dihancurkan, itu tidak akan merusak desain besar rencanaku, kata Master Harta Karun sambil memainkan mutiara boneka di tangannya. Niat membunuh melintas di matanya. Pada saat yang sama, primes dari alam Kunlun lainnya menerima berita ini satu demi satu. Pada awalnya, Cyclic Astral Lord tertegun sejenak. Kemudian, dia bersukacita, dengan pemahaman seorang Dao, kekuatannya seharusnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia seharusnya bisa menyelesaikan perjalanan di jalan menuju surga tanpa masalah. Ying Zongtian, baik guru dan teman Xiao Chen, mengungkapkan ekspresi gembira saat mengetahuinya. Sekarang, Xiao Chen akhirnya bisa benar-benar bertahan. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar sebelum bencana iblis yang akan segera terjadi. 3 primes dari Dewa Dao Union semuanya terkejut. Sovereign Dewa yang meninggalkan surga, Dewa Mayat yang menghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur bertemu untuk membahas masalah ini. Ini adalah masalah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah ada satu orang pun yang bisa membuat ketiga perdana Dewa Serikat Dao merasa bahwa masalahnya cukup serius untuk mengharuskan mereka mendiskusikannya secara langsung. Penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak pernah benar-benar memandang Guru Harta Karun sebagai musuh utama. Haruskah kita menyerang? Dewa Mayat penghukum surga adalah yang paling langsung, tidak mampu menyembunyikan niat membunuh dalam nada suaranya. Raja Hantu Gunung Timur menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saat itu, bahkan sebelum dia maju ke Martial Emperor, dia sudah sangat sulit dibunuh. Sekarang dia telah tumbuh sekuat ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Orang ini memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah dia melompat dari jalan kaisar, dia akan menjadi lebih mengerikan. Dewa surga menghukum mayat berkata sambil mengutuk. Dia bahkan berhasil memahami Dao yang legendaris. Jika kita memberinya lebih banyak waktu, dia pasti akan melampaui kita. Semakin banyak mereka berbicara, semakin Dewa Mayat penghukum surga menemukan Xiao Chen mengerikan. Kita harus menyerang. Jika kita masih tidak melakukannya, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Qitian, kamu yang membuat keputusan. Raja Hantu Gunung Timur beralih ke penguasa dewa yang meninggalkan surga, mencari bimbingan dari yang terkuat di antara mereka.